itu nggak ditemukan, Bang Daniel. Silakan Bang Daniel. Halo, Bang Daniel. Halo, Bang Bung. What? Kenapa diam-diaman ini, bisik-bisik apa gimana ini? Silakan Bang Daniel. Atau Bang Bung nih, Bang Bung nggak, Bang? Bukan apa ya, cuma memang kalau kita berdiskusi tentunya berikan ruang juga. Artinya ketika saya sudah menjawab, barulah bisa ditanggapi. Tapi kalau misalnya saya belum selesai, ya tolong ditunggu gitu loh. Artinya biar saya selesaikan dulu, biar paham maksud arah saya kemana. Nah, Anda langsung mengarahkan saya sesuai dengan apa yang Anda arahkan. Maka itu saya bilang tadi, sebelum saya menyelesaikannya, tolong jangan dipotong. Jadi saya malas untuk bicara kalau memang Anda ingin mengarahkan saya dengan apa yang ingin Anda Anda ingin arahkan saya ke arah mana pemikiran Anda. Makanya itu saya bilang tadi, selesaikan dulu saya bicara gitu loh. Oke, gini aja Bang Daniel. Di Matius 28 itu kan membaptis dalam nama Bapa kan? Sedangkan baptisan Yohanes itu kan baptisan pertobatan. Benar nggak Bang Daniel? Bang Daniel? Iya, dilanjut, saya mendengar Bang. Oke, nih ya, aku bukakan ya. Kenapa setahu aku baptisan yang benar itu baptisan dalam nama Yesus. Nih, aku bukakan dalam KPR 238. Nih ya, di KPR 20, nomor 238, nih. Di sini dikatakan, bentar ya, aku terangin dulu. Nah, nih, Bang. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa. Sekarang saya tanya Bang, baptisan yang benar itu baptisan dalam nama Yesus Kristus atau dalam baptisan dalam nama Bapa? Oke, kalau baptisan yang dipakai dalam gereja saya itu dalam nama Yesus diakhiri. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baru dibaptiskan dia masuk ke dalam air dan di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar. Maka saya bilang tadi, untuk pemahaman dalam implementasi dalam baptisan, digunakan nama yang ketiga itu lalu ditutup dengan dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu sebentar. Gereja saya. Izin sebentar Dinda Ferry. Pak Daniel, monitor sebentar. Pak Daniel. Pak. Saya mendengar, lanjut aja Pak. Itu Yesus ngomong sama siapa Pak Daniel? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Itu ngomong sama siapa itu? Baptislah, lah itu suruh, penyuruhan tuh. Dia nyuruh siapa? Yesus nyuruh siapa Pak? Iya. Nyuruh murid-muridnya. Oke, pertanyaan saya, tunjukkan satu dalil murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana? Macet saudara, lanjut, macet. Semuanya diapain oleh dalam nama Yesus. Memang ya. Bukan dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana murid-murid Yesus mengikuti perintah Yesus, yakni membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Di mana? Kalau secara sejarah kejadian memang saya belum dapatkan bukti tentang itu. Tetapi ya sudah, tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itulah yang dituliskan. Ya makanya berhubung di dalam sejarah tidak ada Pak, dan juga banyak bukti-bukti yang tidak dapat mendukung itu, maka Matius 28 itu muncul pertama kali ayat 16 sampai 20 itu pada abad keempat munculnya di Codex Sinaiticus, di Codex Vaticanus. Sebelum abad keempat nggak ada ayat itu Pak.
Gitu loh. Lanjut Dinda Ferry, sorry. Bang Yohanes Kristen ya? Bang Yohanes monitor nggak Bang Yohanes? Pahit. Yohanes yang baptis Yesus. Bang mau izin dulu. Bang Kristen apa Muslim? Halo, Bang Halo, halo. Ya, abang Kristen apa Muslim? Iya, saya Kristen. Oh ya, lanjut. Mantap. Boleh saya bertanya, Pak? Loh, diselesaikan dulu ini loh. Tiba-tiba tanya. Diselesaikan dulu itu loh. Matius 28 loh. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan Dinda Ferry, lanjut Dinda. Ya silakan Bang Daniel. Atau mungkin Bang A mau membantu. Silakan Bang A. Oh, jadi bisa gini ya. Aku jawab pertanyaan kalian baru aku bisa bertanya tentang apa ajaran kalian, bisa? Iya, diselesaikan dulu. Ini diselesaikan dulu poinnya. Diskusi itu poin, Bang. Poinnya itu didapat dulu. Setelah poinnya dapat, sama-sama bisa sepakat, Kalian baru bertanya tentang Alkitab, baru habis itu aku bertanya tentang Al-Quran, bisa? Iya, bisa. Diselesaikan dulu poinnya. Poinnya diselesaikan dulu, Bang. Gitu loh. Jangan Satu-satu pertanyaan ya. satu poin. Satu-satu setelah ku jawab. Iya, Setelah ku jawab satu baru poin. aku bertanya ya. Satu poin, Bang. Satu poin diselesaikan dulu, satu poin. Biar dapat poinnya. Abang ngerti poin nggak? Ngerti poin nggak? Masalahnya begini. Ngerti poin nggak? Saya tanya, ngerti poin nggak? Kebiasaan kalian begini. Kalau Ngerti kalian bilang poin satu nggak? poin, Ngerti poin nggak? enggak. Nggak Begini ngerti. loh. Begini. Ngerti loh. poin? Ya kalau nggak ngerti Enggak. poin, abang diem. Kalau kalian Nggak usah bilang ikut. satu Nggak usah ikut poin, diskusi. Kalau kalian bertanya satu poin itu satu hari sampai kiamat pun itu tidak akan tuntas. Oh enggak, ini bertanya. Ayo kita Tadi bisa bertanya. tentang Tadi bertanya bahwasanya Bang Ferry bertanya kepada teman-teman Kristen, ada nggak konsep yang ditanyakan, konsep ya Bang Ferry ya, betul ya Dinda Ferry ya? Iya, Konsep Trinitas ya. Konsep Trinitas ada nggak? Pak Daniel mengatakan di 1 Yohanes 5 nomor 7 dan juga Matius 28 nomor 19. Poin ini selesaikan dulu gitu loh. Kalau Anda bertanya satu-satu, Anda maunya satu pertanyaan gitu. Saya belum mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Ya enggak, tadi dikutip oleh Bang Ferry. Sorry. Dikutip oleh Dinda Ferry tadi. Bapak kan Matius 28 tadi, betul nggak? Ya, saya udah Matius 28, 19, 20. 1 Yohanes 5 ayat 7 saya belum kutip. Oke, baik. Saya revisi barusan. Matius 28 nomor 19 sampai 20. Itu muncul pertama kali abad keberapa? Yesus abad keberapa? Coba kasih tahu saya, Pak. Silakan Mbak Daniel. Nah, ini dikupas dulu, Bang A. Satu poin ini diselesaikan dulu, jangan nyerocos saja terus. Bukan, kebiasaan kalian begini loh. Satu poin itu sampai kiamat itu nggak selesai sama kalian. Ya itu kan menurutmu. Karena apapun Itu kan yang menurutmu. disampaikan sama kalian itu tetap juga nggak kalian terima begitu loh. Loh, kami terima kalau ada datanya. Sekarang Anda punya data nggak? Kami terima kalau ada datanya. Sekarang coba kupas ini, coba. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat 16, 17, 18, 19, 20. Itu munculnya pertama kali pada abad keempat. Yesus abad keberapa? Abad keberapa Yesus? Kita sepakati dulu. Ya, Yesus abad berapa? Yesus abad berapa? Ya kita sepakat dulu. Kalau sudah selesai baru Anda silakan bertanya. Silakan. Oh, dia maunya satu pertanyaan gitu ya. Bang A maunya satu pertanyaan gitu ya. Iya. Gimana? Nggak mau satu poin, satu pertanyaan mau?
Mau? Yakin? Gimana? Maunya satu pertanyaan atau satu poin? Gimana nggak jelas. Maunya satu pertanyaan atau satu pertanyaan. poin? Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Baik. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan ya. Dijawab pakai data ya. Sepakat? Satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan. Bapak Sepakat tanyakan dijawab satu pakai data. pertanyaan, baru Ya. aku bertanya satu pertanyaan setelah Siap. itu. Satu pertanyaan Anda jawab. Setelah Anda jawab, Anda tanya saya satu pertanyaan, oke? Sepakat? Sepakat? Loh, Woi. ngomong sepakat aja susah banget. Kok susah ngomong sepakat? Oke. Kalau misal Anda nggak jawab, apa konsekuensinya? Kalau misal Anda nggak jawab, konsekuensinya apa? Pasti saya jawab. Oh baik, pakai data ya. Jangan modal congor ya. Pakai data, sepakat? Sepakat? Hah? Sepakat. Oke baik. Saya tanya satu pertanyaan. Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20. Ini pertama kali muncul pada abad keempat. Pertanyaan saya, kalau ini memang perkataan Yesus abad pertama kan? Yesus abad pertama. Nah, kalau ini adalah perkataan Yesus, saya nggak minta jauh-jauh pada abad pertama deh. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19 ini sudah muncul pada abad kedua dan abad ketiga. Tunjukkan manuskripnya. Saya minta tunjukkan manuskripnya. Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20. Saya minta manuskrip, tunjukkan. Saya nggak minta jelaskan ya. Saya tidak minta jelaskan, enggak. Saya minta tunjukkan. Sekali lagi saya ulangi pertanyaan saya. Satu pertanyaan dari saya. Udah mulai. Tunjukkan. Saya ulangi. Gimana? Tunjukkan manuskrip Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19 dari abad kedua maupun abad ketiga. Silakan tunjukkan. Besarkan dia, host. Besarkan dia. Open cam, tunjukkan. Saya minta manuskrip ya. Manuskrip, manual scripture. Silakan. Belum bisa on cam, kayaknya Ustaz Ardiansa masih Iya, 200. bisa on cam ini. Bisa on cam. Silakan. Udah bisa on cam. Silakan. Bang A, tunjukkan manual skripnya. Saya nggak minta dijelaskan. Bang kata Bible, iya bang. Saya tidak minta dijelaskan. Begini Bang Ardi. Oh enggak, saya nggak minta begini. Tunggu, saya jelaskan dulu. Oh enggak, saya nggak minta penjelasan. Saya tidak minta penjelasan. Saya minta ditunjukkan tuh begini. Tunjukkan Ardiansa. Ini. Nah, ini namanya ditunjukkan. Ya. Nah, ini namanya ditunjukkan. Nah, kayak mana tabmu Ardiansa? Tunjukkan. Nih. Nah, ini tab saya. Ini namanya tunjukkan. Saya minta ditunjukkan Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20 pada abad kedua sampai abad ketiga. Saya nggak minta abad keempat, saya minta abad kedua dan abad ketiga. Karena munculnya pertama kali abad keempat. Yesus kan abad pertama, ya kan? Saya minta abad kedua dan abad ketiga deh. Kalau ada abad ke-1, ya alhamdulillah. Silakan. Satu pertanyaan dari saya. Satu. Bang Daniel nyimak ya, Bang Daniel ya. Bang Daniel nyimak kan? Iya, lanjut. Iya, ini diskusi ilmiah Pak Daniel. Ini bukan diskusi teologi, tapi diskusi filologi. Paham ya Pak Daniel ya? Ya, sambil menunggu Bang E menampilkan data buat ikhwan fillah yang di bawah, kencengin tab-tabnya ya. Bentar. Bantu tab-tabnya dan juga bantu follow narasumber yang ada di atas. Oh, lagi telepon bom ya? Iya. Katanya disuruh, kan saya tadi bilang, ya kan Dinda Ferry, tadi kan kita udah sepakat bahwasanya
Silakan ke Vatikan kalau mau melihat. Loh, saya punya websitenya Vatikan Library. Saya bisa buka dari sini. Jadi Vatikan itu mempunyai website resmi dan dia share semuanya di situ berbentuk data digital. Udah share semua. Saya udah baca. Tinggal sebutkan ke saya nama manuskripnya apa, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau soal ngomong manuskrip. Ceriwis kalau bisa naik. Ya gimana, Ustadz Miftah? Ya, ini mungkin Pak Foram ini biasanya paling vokal ini biasanya. Mungkin bisa bantu Pak Foram, monitor. Selamat pagi Pak Foram. Pak Foram gimana? Udah tenang Pak? Nggak emosi lagi kan? Ya kan aja sebetulnya. Apa sih artinya syahadat kalian itu? Loh, kok syahadat? Ya, ini bahas manuskrip loh. Bukan itu yang ku bahas. Loh, saya nggak bahas itu kok. Ya aku mau menanyakan aja sama Islam. Loh, aku nggak mau jawab itu kok. Loh, aku nggak tahu itu. Aku mau nggak tahu ya diem lah. Ngapain ikut-ikutan? Aku mau Kalau nanya. tahu jawab, kalau nggak tahu diem. Loh, aku kan ditanya. Enggak, aku nggak tanya. Iya si M Mitra itu. Hah? Ini sama si Miftah ini kan, ini disapanya aku pagi ini. Aku mau nanya sama dia apa Betul. Tadi ini kan Ya Bang disapa, Edi lagi- bukan bertanya. Iya. Iya, Kau kenapa? diberikan kesempatan ngomong untuk menjawab sapaannya Ustadz Miftah, bukan Ya udah, untuk saya tunggu. bertanya. Tunggu apa? Aku mau nanya apa arti syahadat itu. Enggak, kita nggak bahas itu. Loh, jadi apa yang kau bahas-bahas di atas ini? Manuskrip. Ya tanya sama yang tahu. Nah ya kalau nggak tahu diam makanya. Iya makanya kan sekalian lagi ditunggu-tunggu apa arti syahadat itu. Ya kau tunggulah sampai kiamat. Nah, kau tunggu aja di situ diem. Jangan bikin diskusi gaduh. Kau tunggu, kau diem atau saya turunkan. Jangan sampai Anda kita turunkan karena diskusinya nggak nyaman jadinya. Jelaskan ya udah ngapain turunkan aja Bang udah. Ceriwis boleh Udah, kau ajukan turun. permintaan Bang Ceriwis. Udah kau turun. Banyak kali cakap kau. Apa arti syahadat? Kau buka googling aja lah. Kau tanya sama AI itu biar jelasin. Ntar kalau kau mau bantah-bantah AI dah, biar capek kau membantah AI. Jangan kita malas diskusi sama orang botol kayak kau. Silakan Pak A. Satu pertanyaan katanya mintanya begitu kan Dinda Ferry, betul nggak Dinda? Satu pertanyaan. Ya udah, kita kasih satu pertanyaan kepada dia, Dinda. Ya udah Waduh, kepanasan. ini yang teleponnya. Wah. Ya, Kak Clarissa, monitor. Muslim apa Kristen? Kristen ya? Kak Clarissa, monitor enggak? Cek 1 miliar, cek 2 miliar. Makanya tadi saya bahas enak-enak kan dengan Pak Daniel juga, ngobrol satu poin diselesaikan dulu. Kau nggak mau satu poin kan, katanya mau sampai besok pagi. Ya sudah, kau silahkan telepon Bom, telepon Edis, telepon siapa siapa tuh namanya ahli manuskrip tuh siapa namanya, Bambang Elia. Nursena. Bang Nursena. Siapa lagi? Elia Moron. Kau telepon semuanya, saya tunggu di sini. Bahkan kalau perlu datangkan mereka ke sini. Son of Seraphim yang bisa baca manuskrip konon katanya, yang bisa baca manuskrip gak berani naikin saya. Bayangkan. Dia bisa bahasa Ibrani. Saya nggak belajar bahasa Ibrani karena menurut saya kitabmu bukan bahasa Ibrani. Dia belajar bahasa Ibrani. Oke, silakan. Dia belajar bahasa Yunani, bisa dia bahasa Yunani. Dia bisa baca Arab, bisa dia baca Arab. Tapi kenapa nggak berani naikkan saya? Bang Demson ini Kristen apa Muslim abang? Kalau saya Kristen ya, saya Katolik. Oh Kristen. Nah, Katolik. Ya. Ya teman-teman bantu kencengin tab-tabnya ya. Bantu tab-tab dan juga bantu follow-follow. Kalau sampai pertanyaan saya nggak dijawab, saya nggak mau ditanya. Ayo.
Tadi katanya pasti saya jawab kan gitu kan si A kan. Si A kan sok-sokan tadi kan. Pasti saya jawab. Silakan dijawab. Bisa bertanya Tapi kan? padahal gini ya. Nggak bisa Pak Demson. Dijawab dulu pertanyaan saya. Nggak bisa bertanya. Nah, orang saya nggak dengar, orang saya baru masuk. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Apa? Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19 secara data faktual munculnya pertama kali abad keempat. Yesus padahal abad pertama. Pertanyaan saya, tunjukkan manuskripnya bahwasanya Matius 28 16 sampai 20 itu sudah ada pada abad pertama. Jadi tunjukkan manuskrip pada abad saya nggak minta abad pertama deh. Abad kedua atau abad ketiga aja. Manuskripnya Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kalau saya jawab itu, kalau saya tanya dengan yang kau punya dengan pertanyaan yang sama gimana? Sangat siap. Oh gitu ya. Jawab dulu tapi. Sangat siap. Bukan. Tunggu dulu, jangan hanya kau aja gini. Iya, Kalau jawab kau dulu. ini gini, tunggu Loh, dulu. tugasmu menjawab. Tugasmu menjawab dulu. Tunggu dulu. Dan kau kan bicara manuskrip. Heeh. Nah, udah gini. Saya mau bertanya titik nolnya Islam. Kau Iya, ceritakan dulu. Apa? Sejak Titik kapan apa? Titik nolnya Islam itu udah kapan? Loh, katanya bertanya hal yang sama. Kok titik nol? Kok nggak tanya manuskrip? Iya, itu kan manuskrip. Ini titik nolnya Iya. Islam di mana? Loh, kok nggak sama? Katanya sama tanyanya. Emang kau punya manuskrip? Punya. Mana? Ya nanti jawab dulu dong pertanyaan saya. Sama nanti juga, aku juga nanti. Loh, Sama. ini kan saya duluan yang bahas. Waduh, botol kali ini orang. Bang Demson. Ini saya duluan yang bahas. Kau gak ada otak, kau gak sampai kau ke situ. Dan kau bicara Ajaran kasihnya. Emosi. Emosi dia. Pak Demson bisa nggak jawab? Kalau bisa jawab, jawab dulu pertanyaan saya. Setelah menjawab pertanyaan saya, silakan bertanya ke saya. Enak lu. Enak lu. Oh, di mute, dia nggak ngerti kalau di mute. Nah, makanlah itu. Ini Bang A kenapa jadi patung, woi? Kenapa jadi berhala di sini, woi? Woi. Bang Iqbal nyimak di bawah sambil kerja mungkin ya Bang ya. Selamat menikmati hari-hari yang indah. Ayo. Kabur. Waduh. Diturunin. Enggak diturunin enggak. Kabur. Marah-marah dia. Ke atas cuma pengen tanya doang. Enggak, saya enggak mau ditanya kalau jawaban pertanyaan saya belum dijawab. Enggak mau saya. Bodoh amat. Kenapa kalian muslim kejang-kejang? Kalau Siapa ditanya yang kejam? Loh, lah saya balik. Kenapa kalian Kristen kejang-kejang ketika saya tanya? Kenapa kalian kejang-kejang? Saya balik sekarang. Ayo. Dibuka mute-nya. Itu ke-mute itu. Itu ke-mute, Bro. Mute-nya dibuka. Kalau kalian itu dipertanyakan soal agama kalian. Enggak, kenapa kalian Kristen kejang-kejang? Kenapa kalian Kristen kejang-kejang ketika saya bertanya, kenapa kejang-kejang? Enggak bisa jawab. Kenapa enggak bisa jawab? Kenapa kamera saya dimatikan? Enggak, saya enggak matiin. Saya yang matiin. Nah, tuh hostnya yang matiin bukan saya. Kenapa rupanya? Kenapa dimatikan? Ya haknya hostnya. Saya matiin. Haknya hostnya yang punya room nih hostnya kok. Kau yang ngatur pula dasar botol. Karena memang kebiasaan kalian itu begitu. Ya sudah, sekarang gara-gara Anda nggak sopan Bang, Anda open cam sambil tiduran. Coba Anda open cam sambil duduk gini, pasti nggak akan dimatiin gitu loh. Jadi Anda nggak sopan sambil tiduran. Takut kalian bilang aja. Takut. Mau curhat atau mau menjawab pertanyaan, membantu menjawab pertanyaan Bang Hendra? Saya hanya satu aja pertanyaan kenapa Saya nggak mau jawab kalau pertanyaan saya nggak dijawab. Kenapa kalian nggak bisa jawab pertanyaan saya? Kenapa? Kenapa kalian nggak bisa jawab pertanyaan saya itu kenapa? Di mana Tuhan mengaku? Udah turunin. Takut dia kan? Muslim takut. Udah turun. Nggak ada gunanya kau. Pak Daniel mau bantu jawab Pak Daniel? Silakan Pak. Berhubung Pak Daniel sopan, saya juga sopan ini. Silakan Pak. Iya memang
saya mendapatkan informasi ini sudah cukup lama ya, tapi memang saya belum mendapatkan jawaban tentang hal ini. Karena apa? Tentunya ini berdasarkan sesuatu hal yang sudah sangat lama. Iya. Artinya ketika saya menyimpulkan dari tahun bilanglah tahun 2000-an lah saya bilang, ketika saya mendapatkan isu ataupun tentang hal ini, maka tentunya saya harus menyelidiki, dan memang bahan penyelidikan saya itu mentoknya di situ. Di mana mentoknya? Saya mendapat ya yang seperti yang dikatakan tadi, memang ada seolah-olah ada ayat penambahan, tetapi ada yang menyimpulkan bahwasanya itu ada ayat-ayat yang dituliskan di dalam bahasa-bahasa Yunani yang dimasukkan ke dalam itu. Nah, sementara saya tidak dapatkan bagaimana situs resminya seperti apa, tetapi Bapak bisa baca Yunani? Pemahaman dan pemahaman. Bapak bisa baca Yunani? Oke, silakan lihat sini, Pak. Saya kasih tahu, Pak. Saya punya kodeks abad keempat. Kodeks, tahu kodeks kan? Tahu kan kodeks? Ya, saya kasih tahu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya dipanggil? Sama-sama Daniel nih, sama-sama Daniel nih. Enggak, tadi saya dipanggil. Bukan itu. Bukan Daniel. Antum, aduh. Kacau kali, Pak. Oh iya, maaf kalau gitu, maaf. Saya kira ditanya saya bisa jawab atau enggak kan gitu. Oke, lanjut. Nih ya. Nih, Pak. Bapak lihat sini, Pak Daniel, lihat sini nggak, Pak Daniel? Kelihatan nggak layar saya? Iya, saya nggak kelihatan lagi, nggak kelihatan. Bukan antum, Bang Glenn. Ya, salam. Oh iya, maaf. Pak Daniel, lihat sini nggak, Pak Daniel? Pak Daniel, kelihatan nggak ini, Pak Daniel? Terlihat, tapi memang terlalu kecil. Nih, saya besarkan. Matius 28 ayat 19. Ini abad keberapa coba? Kodeks Sinaiticus abad keberapa ini coba? Kita cek. Manuskrip abad ditulis pada pertengahan abad keempat, Pak. Abad keberapa, Pak? Keempat, betul? The middle of the 4th century. Abad keempat ya? Betul nggak? Ini muncul Matius 28 nomor 19 muncul di sini. Tuh. Tapi abad keempat. Nih di sini nih. Di sini muncul nih di sini. Baptizon tes autos heisto onomato pneumatos patros kaitu huyu kaitu agiu pneumatos, baru muncul di abad keempat. Yesus abad berapa, Pak Daniel? Abad pertama. Oke. Ini abad keempat. Pertanyaan saya, kalau ini perkataan Yesus, tunjukkan kepada saya manuskrip abad kedua, abad ketiga aja deh. Saya nggak minta manuskrip abad pertama, enggak. Saya minta abad kedua atau abad ketiga deh. Ada nggak ayat ini? Siapa yang buat itu loh? Kok tanya saya? Justru harusnya orang Kristen yang memberitahu saya dong. Ini kan kodeks Sinaiticus. Yang buat siapa? Masa yang buat orang Islam sih? Gimana orang Islam buat Matius, Markus, Lukas, Yohanes nih. Nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, 1 Korintus. Masa orang Islam buat gini? Botol kali bayang tanya di bawah. Dinda Ferry, masuk aja Dinda. Jangan saya sendiri, masuk aja. Kita duet berdua. Gedein Dinda Ferry dan saya host. Enggak enaknya Bang Daniel udah nggak jujur. Giliran sekarang jujur dia. Memang nggak ada. Tadi giliran pertama ditanya gimana sih Bang Daniel? Tadi ditanya tetap mengatakan perkataan Yesus. Enggak Bang Daniel. Oh ya, lanjut. Iya. Kan di Alkitab dituliskan begitu. Bang Daniel, makanya kan tadi saya bilang 1 Yohanes 5 nomor 7 dengan Matius 28 itu tuh memang nggak ada, itu baru muncul di abad keempat gitu loh. Bahkan bapak-bapak gereja juga banyak yang mensepakati tentang itu. Contohnya kayak beberapa yang dikeluarkan oleh Katolik itu banyak. Enggak, kalau 1 Yohanes 5 nomor 7 munculnya abad ke-14 Dinda. Kalau 1 Yohanes 5 nomor 7 itu palsu kan Bang Ardia? Ya. Johanin Koma kan ya?
Betul itu Johanin koma itu ayat tidak asli, itu ayat sisipan itu. Itu munculnya abad 14 sampai 15 kurang lebih ya. 14 sampai 15 kemudian disadur oleh Erasmus yang notabene abad ke-16 sekarang adanya yang disebut sebagai Textus Receptus. Nah, tuh gitu Pak Daniel. Tapi Ustaz abad Ardiansa. keempat nggak ada ini 1 Yohanes 5 nomor 7 abad keempat nggak ada. Itu. Tapi Ustaz Ardiansa itu dalam bahasa Yunani apakah itu diartikan juga Bapa Putra Roh Kudus atau artinya roh, air dan firman? Gini, itu dipaksa dipaksa Bapak Putra dan Roh Kudus di bumi. Bapak Putra dan Roh Kudus ini dimasukkan di ayat 7 ya kan. Sebetulnya ayat 7-nya nyambung ke ayat 8 yang notabene roh, air dan darah. Sebab ada 3 yang bersaksi, roh, air dan darah. Itu harusnya nyambungnya di ayat 8 Dinda, tetapi dipaksa di sini di sorga dan di bumi. Ada yang bersaksi di sorga, Bapak, Putra dan Roh Kudus. Ini di sorga, dipaksa di ayat 7. Di ayat 8 dipaksa ditambahin di bumi. Dipaksa untuk di sorga, di bumi ini, di bumi, roh, air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Iya betul, memang roh, air dan darah ketiganya adalah satu. Gak ada urusannya dengan Bapak, Putra dan Roh Kudus, gak ada. Gitu loh. Jadi ayat 7 nyambungnya ke ayat 8 gitu Dinda. Tapi sama mereka itu ayat 7 dipaksa untuk menjadi Bapak, Putra dan Roh Kudus. Wah, susah, kacau, sulit, berbahaya. Bang A sampai nge-mute loh. Bayangkan si A tadi nantangin tuh. Saya satu pertanyaan, saya jawab nanti kamu satu pertanyaan, saya jawab nanti saya satu pertanyaan. Yakin? Iya. Kalau nggak jawab gimana? Pasti saya jawab. Pasti saya jawab Bunda Nora. Pasti saya jawab gitu katanya. Pasti saya jawab. Ya, oke, sip, mantap. Nah, jawab pertanyaan saya. A. Dibuka mute-nya. Kok pingsan? Ayo buka. Jangan kabur. Salah lawan dia. Salah lawan. Salah lawan kau. Kristen kalau sudah membahas manuskrip, kalau sudah dengar nama Ardiansa, disuruh turunkan cepat. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana Bang Daniel? Silakan Bang Daniel. Tuh Bang Glenn dipanggil sama Bunda Nora, Bang Glenn. Bang Daniel. Iya, Glenn Daniel itu. Daniel yang di bawah saya tuh, yang baju warna merah itu, jasnya tuh. Oh iya. Gimana Bang? Silakan. Ya, tentunya ikan saya sudah katakan tadi, memang isu itu sudah cukup lama ya saya dapati. Memang dalam pencarian tahu saya yang seorang awam tentunya tidak menemui banyak hambatan, tetapi sekali lagi terhadap iman saya memang itu tidak menjadi sesuatu hal yang signifikan. Loh, gimana nggak menjadi signifikan? Gimana nggak menjadi signifikan kalau konsepnya saja nggak ada? Saya nggak tanya tulisan ya. Saya nggak tanya tulisan Tritunggal atau Trinitas. Enggak, saya nggak tanya itu. Atau ya, saya nggak tanya Trinitas tulisannya. Enggak, konsepnya ada nggak? Konsepnya nggak ada. Konsepnya aja nggak ada. Coba Matius 28 ayat 19. Bapak bisa nggak buktikan itu Yesus yang ngomong? Nggak bisa. 1 Yohanes 5 nomor 7. Tentunya begini, itu yang saya bilang tadi, ketika Alkitab menuliskan itu, memang dasar iman Kristen merujuk kepada Alkitab, tentunya itu yang sudah dituliskan. Berdasar manuskrip tentunya itu kan bisa bicara tentang sejarah yang berdasarkan realita. Bila pun ada penambahan-penambahan, itu kita terus terang sebagai saya pribadi, sebagai orang yang awam, tentunya saya belum mengetahui tentang itu sumbernya. Belum mengetahui Bang, tidak mau tahu. Mau tahu Bang. Abang bukan tidak mengetahui dan belum mengetahui, tapi abang nggak mau tahu gitu loh. Iya. Mau nggak saya kasih tahu? Mau nggak saya kasih tahu Bang? Kan belum mengetahui. Ya, mau nggak saya kasih tahu Bang? Bang Daniel. Ya, mau nggak saya kasih tahu?
Oh, beliau mute karena ada anaknya. Oh, ada anaknya. Ya udah nggak apa-apa. Kita hargai ya, Bunda Nora ya. Ya. Tapi itu aja Bang, edukasi untuk yang di bawah. Ya, aku kasih tahu ya teman-teman di bawah ya. Ya. Oke, kasih tahu. Nah, udah. Loh. Kan katanya suruh kasih tahu. Barusan udah Ya, kasih tahu. datanya Bang. Oh, datanya. Oke, kasih. Hah? Gimana? Gimana? Duran mungkin si A. Si A. Ini si A kenapa kok diem? Coba kita undang mute-nya. Ngomong, woi. A. Woi A. Kok jadi Setruk. Karena setruk. Berarti begini, Bang Ardi. Berarti begini. Dia itu sebenarnya malu mau bertanya. Mana sih sebenarnya datanya? Nah, tapi dia tetap bertahan di sini. Jadi poinnya Bang Ardi kasih tahu datanya. Ya, saya kasih tahu, saya bacakan aja. Saya kalau untuk menunjukkan sebenarnya ketika saya balik kamera terus saya tunjukkan ini sesuatu yang mahal loh sebetulnya bagi teman-teman Kristen. Harusnya bayar kalian itu ke saya. Iyalah, perpuluhan aja dikasih sama pendeta. Bayar kalian ke saya karena kebenaran yang saya kasih ini tidak pernah Anda dapatkan di gereja manapun juga di dunia ini. Nggak pernah. Coba Bang Daniel, nih. Bang Daniel monitor nggak? Monitor dia. Izin, tetap saya monitor. Cuma memang kondisi di rumah anak-anak sudah pada mulai menggejo nih. Iya nggak apa-apa. Nih harusnya yang begini ini saya kasih gini harusnya kalian itu bayar loh ke saya. Ini bukan gratisan loh ini. Tapi saya hanya bukakan satu contoh aja. Saya nggak akan bukakan contoh yang lain. Saya bisa bukakan contoh yang lain. Saya bisa gitu loh. Bisa saya bukakan contoh yang lain. Ini hanya satu contoh ya. Saya bisa bukakan contoh yang lain. Di dalam abad keempat, di dalam kodeks Anda yang paling tua, ini paling tua loh kodeks Anda ini. Kodeks ya, yang paling tuanya kodeks ya. Kalau papirus banyak yang lebih tua dari ini, banyak. Makanya saya bertanya kepada Anda, ada nggak manuskrip dalam bentuk papirus maupun perkamen, misal? Bebaslah, mau dalam kodeks ya, barangkali ada kodeks yang lebih tua dari ini, atau perkamen, atau papirus yang menunjukkan Matius 28 ayat 16 sampai 20 termasuk 19 ini. Ada nggak? Nggak ada, ini tertua ini di sini nih tuh. Coba nih. Mana ya? Ya, tab-tabnya Ikhwan Fillah bantu tab-tab ya, kencengin tab-tabnya. Paureutentes. Mateteu sate nih. Pas ayat 19 ya. Paureutentes mateteu sate pata ta etne baptizontes autos baptizontes autos mereka autos baptislah mereka heisto onoma to patros dalam nama Patros Bapak kaito huio dan anak atau putra kaito agio pneumatos dan ini mereka artikan Roh Kudus kan, tapi ini adalah Holy Ghost, hantu suci sebenarnya. Holy Ghost ya, bahasa Inggrisnya Holy Ghost, tapi terserah lah mau diartikan apa. Yang penting di sini ayat ini muncul di abad keempat nih, abad keempat saya tunjukkan. Nih, manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century contains the earliest complete copy. Wait, kemana? Ada yang turun? Iya. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Bunda ya, benar. Berisi salinan lengkap. Ini lengkap loh ini. Ini paling awal, komplit lengkap, salinan lengkap paling awal dari Bible Kristen Perjanjian Baru. Ditulisnya pada pertengahan abad keempat. Ayo,
Bisa nggak teman-teman Kristen buktikan kepada saya bahwasanya Matius 28 betul-betul perkataan Yesus? Artinya apa? Yesus abad pertama. Saya nggak minta abad pertama deh. Saya nggak minta abad pertama, terlalu berat. Saya minta abad kedua sama abad ketiga deh. Abad kedua sama abad ketiga. Kalau mau saya kejar secara valid ya harus abad pertama kan, sepertinya kan. Harus abad pertama, harus. Tapi terlalu berat kan, kasihan juga ya kan. Ya udah deh, abad kedua dan abad ketiga. Harus ada dua, abad kedua dan abad ketiga. Jangan-jangan ini muncul di abad ketiga, dari mana juga dapatnya dia. Kan gitu kan. Abad kedua dan abad ketiga. Silakan. Silakan Pak A. Dinda Ferry, silakan Dinda. Dikasih pencerahan ini Dinda Ferry. Anda sebagai mu'alaf harus bisa mencerahkan dengan secerah-cerahnya Dinda Ferry. Silakan. Iya, memang pada dasarnya itu nggak ada ajaran tentang Tritunggal, itu nggak ada. Bahkan konsep Tritunggal itu sendiri mengajarkan adalah seorang Tertullianus, Bang Daniel, bukan ajaran dari Yesus. Setiap para nabi itu mengajarkan Tuhan itu Esa, nggak ada tentang Tritunggal. Bahkan Roh Kudus itu sendiri sisipan, kan ya Ustaz Ardiansyah ya, kata Roh Kudus itu sendiri ya. Di mana? Di ayat berapa? Aduh, aku lupa di ayat berapa ya. Ya, dari awal mulanya. Kita bicara ayat soalnya. Kita di sini mengkritisi soal ayat-ayatnya. Ini Bang, sebentar. Ini Dinda, ini disapa dulu. Siapa ini kosongan ini? Wih. Siapa manggilnya? Bang, selamat pagi. Ya, halo Z. Gimana Z? Mau bertanya pasti kan? Nggak mau menjawab kan? Pasti. Bisa dijawab nggak pertanyaan saya? Bisa Bang. Oke, silakan. Bisa open cam? Bisa. Oke, silakan open cam. Nah, saya besarkan Anda. Anda bisa gantikan saya. Bang, kalau saya on cam semua Bang. Supaya saya on cam. Enggak, on cam data aja. Saya nggak perlu wajahmu. Penakut semua ini, penakut. Kalau saya on cam semua. Apa sih ini orang? Jangan turun. Siapa yang turun? Saya di sini. Jago on cam semua kalau kita baku debat. Emang ininya take me out? Emang ini acara take me out? Ini bukan take me out, bro. Ini bukan take me out. Kalau mau jago on cam semua, bro. Loh, kau bisa jawab nggak pertanyaan saya? Anda bisa nggak? Loh, bisa. Saya ini bisa. Oke, ada datanya kamu? Ada datanya? Ada. Saya nggak perlu wajahmu. Saya perlu datamu. Tanya sudah. Mana datamu? Kau tanya sudah saja di sini. Loh, Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat 16 sampai 20 itu pertama kali muncul abad keempat. Padahal Yesus abad pertama. Pertanyaan saya, tunjukkan manuskrip abad kedua sampai abad ketiga yang memuat Matius 28 ayat 16 sampai 20. Silakan. Bang tahu ngeluh tidak, Bang? Jawab aja. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Ya, open cam, tunjukkan datanya. Silakan. Ya. Silakan. Wah, hebat ini. Ayah hebat ini. Luar biasa ini. Ini ngalahin Bang Dursena ini. Jarang-jarang ya. Bang Dursena aja kalah sama dia. Iya. Lu bambu pino kau jarang-jarang lo. Ayo, mana datamu? Tunjukkan. Tapi nyeting kamera buat dibuka kok lama banget ya. Merek apa ya? Host, kau jangan banyak bacot host. Kau nyala kamera host. Loh. Kenapa marah? Ya kenapa marah? Tidak marah, Bang. Kenapa? Ya mana datamu? Tunjukkan kepada saya. Kita diskusi baik-baik aja, Bang. Tunjukkan data Anda. Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang berasal dari abad kedua atau abad ketiga. Kalau bisa abad pertama malah bagus. Kalau nggak ada abad pertama ya udahlah abad kedua sama abad ketiga gitu ya. Dua ya, saya minta dua. Abad kedua dan abad ketiga. Silakan. Sabar mah ya, lu Bang Puki ini Lola nih. Apa? Kok ngomongnya kotor gini? Begini ajaran kasih rupanya. Oh, gitu ajaran kasih. Tidak Bang, HP Lola. Ya urusanmu lah, ngapain kau curhat ke sini dengan kata-kata seperti itu? Emang kau pikir saya nggak ngerti?
Emang kenapa? Ya udah. Kok emang kenapa? Katanya ajaran kasih. Kenapa omonganmu kotor? Kotor apa? Tuh kotor apa? Kau barusan ngomong apa barusan? Ngomong apa tadi? Waduh, dia udah lupa. Duh, kacau kali. Udah tunjukkan mana datanya. Mana? Mana datanya, bro? Loh, kok di mute? Mana datanya? Ya, silakan. Mana datamu? Tunjukkan. Loh, kok di-close lagi? Udah open cam tadi di-close lagi. Kenapa? Sabar, Cuk. Silakan. Ini Siap, momen yang luar biasa ya. Ada teman Kristen yang mampu menunjukkan data ya. Silakan. Si A ini kenapa jadi berhala si A? Harusnya nggak mau, udah ditarik sama saya, nggak mau katanya beliau. Ya udah turun. Ada Ustadz Adianta. Waalaikumsalam, Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Siap, Ustadz. Lu lagi Wah. Masya Allah. Beliau lagi kerja. Aku ikut nih. Gatal aku lihat si Utilahak ini. Weh, Utilahak. Utilahak. Siapa Utilahak? Ini yang nggak ada namanya nih. Weh, Uti. Uti, kau bicara, Uti? Hah? Kau bicara? Kau jangan pakai bahasa kotor-kotor di sini. Wah, Utilahak yang mana? Turun. Tidak, gara-gara HP lo lah nih. Mana datamu? Mana? Mana datamu? Open cam. Suruh open cam nggak? Ini aku undang open cam ya, aku undang. Nah, udah silakan diterima itu, diterima bro. Ya silakan diterima. Mana belum kau terima itu kuculuk? Ini ngerjain aja nih Bang dah. Gini loh. Ngerjain anak-anak ini nggak paham apa-apa ini. Isi sebentar. Woi Utilahak, halo, dengar nggak suara saya? Hah? Suara saya dengar nggak? Tidak bang, tidak dengar. Nah, kau telan itu. Asik, kau telan itu. Ya, tadi mangap kan, posisi mangap kan. Nah, gitu. Jangan dibesarin, astaga. Enak kan? Jangan dibesarin. Nggak apa-apa, aman bang. Enak kan? Enak ya, enak. Ini kenapa Bang A kok jadi ciut gini nyalinya? Tadi begitu naik, saya tanya satu pertanyaan, kau satu pertanyaan, berani nggak? Gitu tadi. Ayo dong, jangan. Bang A, waduh Bang A ini kok jadi kayak gini Bang A. Gimana Pak Daniel? Menurut Pak Daniel si A ini besar mulut nggak ini? Pak Daniel? Pak Daniel? Pasien gue juga. Waduh kabur juga. Ya salam. Ya salam. Salah lawan kau dek. Ini Papa Amor, naik aja Papa Amor. Saya tunggu Papa Amor. Nah Papa Amor biar tap layar di bawah Papa Amor ya. Tap layar yang kenceng kali ya. Terus naik ke atas ya. Silakan. Aduh lama. Nantang satu pertanyaan. Iya gimana Dinda Ferry? Dulu kan pernah dengar ya kalau Markus itu kan hanya sampai 8A ya Ustadz Ardiansyah. Ya betul sekali. Itu sisanya di abad keberapa ya Ustadz Ardiansyah? Pertama kali muncul. Iya. Abad ke-5. Oh abad ke-5 ya. Tapi abad ke-5 tidak memuat 8B. Dia hanya memuat Markus 16 ayat 9. Setelah 8 itu kan ayat 9, 10, 11 sampai seterusnya sampai 20. Tapi tidak memuat 8B. Nah 8B ini dari mana? Yang dengan singkat mereka sampaikan kepada Petrus itu kan? Iya. Ya, itu munculnya di abad keberapa? Seingat saya di abad ke-16. Litextus Receptus, seingat saya. Di pas di abad ke-5-nya itu 8B-nya nggak ada, tapi 8B-nya itu munculnya di abad ke-16 ya Ustadz Ardiansyah. 8, iya betul, di abad ke-16 8B-nya muncul itu, seingat saya. Tapi kalau yang ayat
muncul ayat 9, 10, 11, 12 dan seterusnya itu di Kodeks Bezai di abad ke-5. Bahkan Kodeks Bezai ada yang dinyatakan abad ke-6. Bayangkan coba. Ada yang menyatakan Kodeks Bezai itu abad ke-6. Berarti kurang lebih 5 sampai 6 gitu kan. Aduh. Ini gimana ini ceritanya Bang? Aku bisa bentar lagi kabur juga ini. Ini ceritanya gini Bang Ardi. Ini pasien di koma lontong ini yang besar mulutnya ini. Tong kosong dari ini si A ini. Kau bilang tadi 1 lawan 1 pertanyaan. Mana suaramu ini? Iya betul Bang Jip, di bawah beliau. Betul Bang Jip, abad ke-6. Saya ada datanya itu abad ke-6. Tapi ada yang nyebut abad ke-4 akhir sampai abad ke-5 awal gitu kan. Tapi ya saya nggak peduli lah. Yang penting ayat itu muncul di situ. Itu dari mana itu sumbernya tuh coba? Bahaya. Mereka kadang-kadang ke Islam-Islaman loh Ustaz Miftah. Tahu nggak Bang Iqbal? Hinda Ferry tahu nggak? Ke Islam-Islaman mereka. Apa yang mereka katakan ketika saya bertanya soal Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11? Apa yang mereka katakan coba? Apa yang dibilang? Oh itu dulu itu kami itu tradisi lisan. Loh kok jadi ke Islam-Islaman? Transmisinya gitu. Kok jadi tradisi lisan? Iya, Jack Cita, tahu Jack Cita ya? Mungkin Bang Iqbal tahu nggak ya Jack Cita? Jack Cita itu ahli sekali. Jadi dia ditakuti, bukan ditakuti ya sebenarnya ya. Cuman maksudnya di kalangan Oten dia itu ahli lah, apalagi dalam bertanya soal manuskrip. Pakar lah ya manuskrip Quran. Saya bertemu dia 2 kali, bukan 2 kali, sebenarnya berkali-kali. Cuman pertemuan kedua terakhir, ini terakhir, ini kedua sebelum terakhir. Kedua sebelum terakhir ini, saya tanya dia, ini dapat dari mana Jack? Dia jawab apa? Kalau itu saya belum nemu datanya nih Bang Ardi. Jadi nanti saya cari dulu ya datanya gitu kan. Oke, tepuk tangan saudara, diakui itu, tepuk tangan saudara gitu kan. Terus akhirnya apa mah? Oh ya, terus akhirnya pada saat pertemuan terakhir di komelnya siapa ya? Aku lupa ya waktu itu ya. Lupa lah aku di komelnya siapa gitu. Aku naik, ada Jack Cita naik. Oh, Jack Cita bahas ini, aku naik lah. Aku tanya, Jack, jawabanmu udah ketemu belum? Oh ya, itu waktu itu Bang Ardi. Jadi itu kami ini tradisi lisan. Woi, ikuti Islam. Aduh. Enak aja. Langsung kesurupan di situ dia. Langsung kesurupan. Bang Ardi, kalau kata Joseph apa bilangnya? Ada sanadnya apa? Iya, ada sanadnya, ada Joseph. Itu lucu lah itu orang-orang Oten, lucu ya dia. Katanya Bible ada sanadnya. Ya salam. Itu pas aku debat sama Uni Riva loh, dia tegaskan ini ada sanadnya, ini sampai ke sini. Berat. Sayangnya Uni Riva itu kan gini ya, Uni Riva itu kan orangnya kan ofensifnya nggak kayak saya ya kan. Beliau lebih ke bertahan sih, lebih ke defense. Kalau saya ofensif oke, ya defense silakan nilai sendiri-sendiri. Kalau offense, jangan tanya. Jangan tanya. Ya lanjut Ustadz Miftah. Silakan Ustadz. Iya Bang Bro ini Muslim apa Kristen Bang Bro? Monitor nggak Bang Bro? Monitor Bang, monitor. Abang Kristen? Ya Kristen Bang. Oh iya silakan. Lanjut. Ini Bang aduh kenapa jadi ayan di sini? Bang jangan ayan di Komal lah. Jadi berhala turunin aja Bang Miftah. Gak ada urusan ini congornya aja si A ini. Jangan, biar dia turun sendiri, biar dia malu. Biarin lah. Biarin. Biar dia turun sendiri. Jangan-jangan pingsan ini. Pasti. Nah mungkin enggak, dia dengar suara kita. Berhubung dia dengar suara kita, makanya dia pingsan.
Ya nih gimana nih Bang Bro sama Bang Kristen sejati nih? Apa yang mau dibahas nih? Kok marah? Apa nih yang mau dibahas? Lu kok marah? Lo kan bertanya bukan marah. Tuh marah kan? Tuh marah kan? Lah enggak marah kamu aja. Gitu dong, santai dong. Nadanya rendah aja. Jangan apa yang mau dibahas? Jangan gitu. Santai rendah. Apa nih yang mau dibahas? Oh Tuhan Oten palsu siapa bilang? Enggak bahas itu, Bang. Kita enggak bahas itu. Kita nggak bahas itu. Lo itu temanya di atas? Iya itu dari tadi udah tema semalam itu. Kita nggak bahas itu. Kita lagi bahas tadi teman-teman Kristen ini Bang A ini tadi. Dan sebelum Bang A ada namanya siapa Pak? Siapa tadi namanya? Daniel. Itu mengatakan ajaran Tritunggal atau Trinitas konsepnya tuh ada di Matius 28 ayat 19. Betul nggak Bang? Matius berapa? 28 ayat 19. Pergilah seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan gitu. Bener nggak? Ada nggak itu? Kalau saya sih sejak penciptaan memang dia sudah ada. Tunggu dulu. Masalahnya Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini baru muncul abad keempat. Padahal Yesus abad pertama. Ini Yesus abad pertama nih. Lah ayat ini munculnya pada abad keempat. Santai dulu. Nah, saya tadi tanya kepada beliau. Kepada beliau tanya, kalau Yesus abad pertama dan munculnya abad keempat, pertanyaan saya, tunjukkan manuskripnya pada abad kedua dan abad ketiga, bukan atau ya, dan abad kedua dan abad ketiga. Matius 28 ayat 16 sampai 20 di abad kedua dan ketiga gitu. Silakan tunjukkan manuskripnya itu pertanyaannya. Nggak usah manuskripnya. Nggak usah. Kita perlu orang hidup di zaman mana. Nggak mungkin lah Matius mau hidup sampai 400 tahun. Dia hidup abad pertama, abangku. Nah iya, itu munculnya dari mana? Kalau bertanya begitu bisa. Kalau bertanya begitu saya bisa bertanya juga. Ayat itu munculnya dari mana? Saya tanya. Ayat itu munculnya dari mana? Sekarang saya balik pun. Enggak, ayat itu munculnya dari mana? Yesus yang langsung berbicara, kemudian dicatat oleh para murid. Kemudian ada nggak manuskripnya? Ada nggak? Manuskrip apaan? Ini kan secara lisan ditulis. Loh, mereka mendengar. Mereka kan saksi. Beda dong kalau misalnya dengan gini loh, Bro. Iya, saya paham. Di dalam kodeks Sinaiticus, dengerin dulu. Di dalam beda. Jangan kau bicara kodeks Sinaiticus ya. Isinya lain, tidak seperti yang kau bayangkan. Jangan kau pelintir. Beda abang. Ini botol sih kalau menurut saya. Loh, bukan botol. Kamu tidak paham kodeks Sinaiticus itu apa? Coba isinya apa? Coba saya tanya kamu. Kodeks Sinaiticus itu apa? Paham? Iya, kau tampilkan dia, kita lihat datamu. Jangan sampai kamu fiktif. Bang Ardi besarin Bang Miftah. Enggak, ampun saya enggak mau yang gini-gini. Lah udahlah. Linda Ferry aja. Turun, kalian Linda ini Ferry. Botol juga. Enggak mau gini, dia enggak bisa, enggak ngerti apa-apa. Bukan. Kamu buktikan dulu. Apa kau ini? Kita buktikan buka mulut dulu, buka mulut dulu. Gitu Bang. Kita tampilkan sama-sama data. Ya, buka mulut dulu. Buka mulut dulu. Enggak usah. Ya, kau telan itu. Malah curhat. Saya turun dulu Ustaz Miftah. Ustaz, saya turun dulu, naikin lagi, tapi saya pakai akun yang berbeda ya. Saya nggak open cam ya. Oke, lanjut. Siap. Berotang. Tuh berotang tuh. Saya Kristen. Oh, Kristen ya. Silakan lanjut. Saya cuma ingin protes tadi ini si Pari pinter nih, bahwa Matius itu katanya abad ke-7 itu kan dia menurut kodeks Sinaiticus. Itu kan kita nggak pakai itu. Yang ngomong abad ke-7 siapa? Abad keempat itu Bang James. Abad keempat. Sorry. Iya. Terus lah, itu kan kita tak pakai Pak. Itu kan kita pakai abad pertama Pak. Abad pertama? Apa manuskripmu di abad pertama? Apa kodeks apa di abad pertama? Itu teman-teman minta tolong di di follow, teman-teman di bawah minta tolong di follow teman-teman. Ini akun ke berapa? 10.
Akun ke-10. Anda tadi berbicara jaraknya Lanjut. itu dengan Matius itu kan ya, murid teman-teman dia. bantu Si James. tap-tap, kencengin tap-tap dan juga bantu follow-follow narasumber di atas ya. Tadi Tunggu dulu. Aku follow dulu nih. Oh, Aku iya, follow Dinda Ferry Zaid, aku follow Bunda Roshi, aku follow Uzab Mirta, aku follow Cha. Semuanya saya minta tolong di full back, teman-teman di bawah. Saya minta sebentar James. Sebentar, saya masih ngomong ini. Saya transfer juga kau nanti. Saya transfer juga kalau nanti kau ngomong aja. Berapa nomor rekeningmu saya transfer sini deh? Kamu kan Ya, oke. live hanya Beneran? untuk mendapat Beneran kau transfer saya berapa juta? Berapa juta kau transfer saya? Saya tunggu sekarang. Sekarang saya tunggu. Ya kirim nomor rekeningmu. Oke, saya kirim. Sebentar, saya kirim ya. Oke. Nomor HP-mu berapa? Saya catat sini. Saya WA sekarang. Mana nomor WA-mu? Mana? Ngapain kau minta nomor HP-ku? Berbicara kemana? Nanti. Katanya nanti minta DM. nomor rekening. Kenapa kau minta nomor HP? Oh ya bacakan udah. di situ aja. Oh ya Banyak kali sudah. ngomongan. Oke. Sebentar. Saya bacakan ya, sebentar ya. Kau catat di situ ya. Kau mau transfer saya berapa? Kau mau transfer Tidak saya berapa? perlu saya catat. Saya tidak perlu catat. Di otak saya langsung nyambung gitu. Kau mau transfer saya berapa? Berapa? Terserah saya. Lo ya berapa? Terserahmu tuh berapa? Ngapain saya kasih tahu? Lo kok ngapain dikasih tahu? Lo Ya terserah saya dong. Nanti kan itu surprise buat kau. Ya berapa? Ya berapa? 10.000 Yang mau ngasih- kalau 10.000 nggak usah, kau aja aku transfer sini. Mana rekening mau kasih aku? Yang mau ngasih siapa? Yang mau ngasih siapa? Saya Katanya mau transfer terserah tadi. Saya mau ngasih berapa? Katanya Ya mau iya, transfer. terserah saya mau berapa? Lah iya, saya tanya kepada abang baik-baik, bang. Kira-kira abang mau transfer saya berapa? Ya terserah saya nanti. Iya lihat berapa sendiri. terserah itu. Ngapain kamu kasih harus tahu? Itu loh. Loh, kok harus tahu? Ya harus tahu lah gimana sih? Terima aja. Oh ya udah nih. Nih aku kasih ya, aku Sibuk kasih amat ya. lu. Ya udah saya tunggu sekarang ya. Ini sebentar. Ya, coba. Bentar ya, nih. Besarkan saya host. Gimana sih? Nggak bisa lah. Nggak bisa open cam aku. Di tema bisa nggak Ustaz Rian bikin di tema? Di tema. Sebentar ya. Ini nih, bentar ya. Ini aku sebutkan ya. Aku sebutkan sebentar. Kalau orang Kristen itu pintar. Kamu sebut berapa kali 1 menit dapat. Ini kosong. Udah? Kosong udah? Oke, udah kosong. 9 udah? Oke, 7. Cepat Oke, aja udah? cepat. Loh, kalau cepet ke banned saya nanti 0 plus 9 plus 7 plus 2 plus 0 plus 7 plus 9 plus 1 plus 5 plus 6 udah. Banyak betul nomor rekeningmu. Itu BCA apa itu? Apa? Itu bank inisialnya itu depannya B, belakangnya I, tengahnya N. Oke, nanti buka di ATM ya. Sekarang lah. Nanti. Saya cek di sini ya. Saya cek habis Apple banking. Sekarang saya cek di mobil banking saya. Habis pakai banking sekarang. Pakai banking. Pakai banking ini. Aku boleh tanya satu enggak? Loh, jangan kemana-mana. Transfer dulu. Transfer dulu baru ngobrol. Transfer dulu baru ngobrol. Ayo. Atas nama saya sendiri itu. Itu bukan atas nama orang lain. Atas nama saya. Transfer dulu. Cek di situ. Transfer dulu. Transfer dulu. Katanya udah Ustaz Rian udah katanya. Oke, saya cek sebentar ya. Sebentar saya cek. Langsung dari surga itu masuk tadi itu. Mana ada kuculuk belum masuk ini dasar pembohong. Ngapain saya? Ikan saya bilang tadi tunggu habis. Dasar pembohong. Giliran ditanya. Kalau kamu pintar bisa kamu jawab pertanyaan saya nanti saya enggak jawab dulu. Transfer dulu. Transfer dulu. Transfer. Loh. Tadi katanya mau ngasih duit. Iya nanti kan. Kamu belum. Gini aja. Kalau kamu nggak ada duit, gua yang transfer kau. Berapa kau minta duit? Saya tidak butuh uang. Ada kamu transfer aja. Saya banyak beli bukamu itu. Makanya saya tidak pernah nggak ada uangmu. ngemis gift gini. Makanya saya tidak mau live ngemis gift gini. Kau nggak punya uang. Karena saya punya duit. Sini aku transfer. Sekarang gantian. Kau bilang nomor rekeningmu berapa? Saya transfer kamu. Biar aku beli congormu itu berapa? Halo. Congormu. Ini si A ini begitu denger duit langsung buka mit.
Tadi ada kegiatan. Ada telepon tadi. Kau tadi ditanya manuskrip dia kau. Apa gimana? Tiba-tiba tadi ada telepon. Manuskrip kamu kok Italia, bro? Kamu naik udah saya, James. saya suka pegang manuskrip ngawur. Itulah kau, imani saja kan, jangan imani saja. Emangnya manuskrip itu bisa dibawa sama sendiri? Loh, bisa dong. Apa hakmu bawa manuskrip? Kamu punya manuskrip Al-Quranmu enggak? Saya mau lihat deh, lihat di saya. Kamu banyak betul bacotmu. Punya saya manuskrip Quran saya. Loh, saya punya. Lihat di saya. Lihat di saya bisa buktikan kepada kamu pengkodifikasian Al-Quran transfer saya dulu apa. transfer dulu. Transfer Bang Ardi gini. Kamu transfer Bang Ardi gini deh. Kau transfer Bang Ardi, saya transfer kau. Kau congor. Udah suruh mangap aja nih. Udah suruh mangap aja nih. Suruh mangap Ustaz Miftah. Mangap aja mangap. Congor dulu. Mangap. Mangap dulu. Ya gimana tadi? Iya, tadi gimana? Tenang Ustaz Miftah. Manuskripmu mana, bodoh? Manuskripmu bodoh. Mampus. Ini si A udah nggak sibuk nih Ustaz Ardiansa, si A udah. Oh iya, udah nggak sibuk ini. Silakan si A. Tadi saya bertanya. Sorry tadi ada telepon jadi ada. Ya nggak apa-apa Bang A, nggak apa-apa. Kami semua mengerti kok dengan keadaan Anda semua yang nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kita ulang ya pertanyaan saya. Kita ulang ya. Gimana yuk? Satu pertanyaan dari saya. Setelah Anda jawab dengan data, silakan Anda bertanya kepada saya. Ya, pertanyaan saya adalah Matius 28 ayat ke-16 sampai 20 itu ternyata pertama kali muncul pada abad keempat. Ya, padahal Yesus abad pertama. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya, sekali lagi, tunjukkan kepada saya, kalau ini memang perkataan Yesus abad pertama kan, tunjukkan kepada saya manuskrip pada abad kedua sampai abad ketiga, abad kedua dan abad ketiga yang memuat Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya minta ditunjukkan, saya nggak minta dijelaskan. Saya ulang lagi. Saya minta ditunjukkan, saya nggak minta penjelasan. Saya ulang lagi. Tunjukkan kepada saya, bukan jelaskan kepada saya. Oke? Tunjukkan manuskripnya abad kedua dan abad ketiga yang memuat Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tunjukkan. Silakan. Oke. Kalau kamu meminta ditunjukkan itu berarti harus open sebenarnya cam. itu Besarkan dia aja pertanyaan yang bodoh ya. Loh. Kenapa? Ya tunjukkan dong. Saya kasih alasannya. Memang saya nggak minta dijelaskan. Kalau kau suruh menunjukkan, saya nggak minta dijelaskan. Pertanyaan yang bodoh. Loh, saya nggak minta dijelaskan kok. Ya, karena kodeks itu memang dibuat pada abad keempat. Ya. Loh, saya nggak tanya kodeks kok. Mungkin pertanyaan yang bodoh kamu menyuruh menunjukkan. Saya nggak tanya kodeks, bro. Dibuat pada abad keempat. Saya nggak tanya kodeks. Kalau kodeks memang pertama kali abad keempat. Saya nggak tanya kodeks. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus ini abad pertama dan berkata pada abad pertama, saya minta manuskrip. Saya nggak tanya kodeks. Mau dalam berbentuk papirus boleh, mau berbentuk dalam perkamen boleh. Saya nggak minta kodifikasi, saya minta manuskrip, manual scripture di abad kedua dan abad ketiga. Nggak usah abad pertama deh. Kalau abad pertama kamu nggak akan bisa ya kan. Saya minta abad kedua dan abad ketiga aja deh. Karena abad kedua tuh macam-macam, ada papirus Hana abad kedua. Abad ketiga papirus Hana. Terus tahun 200 Masehi ada papirus 66, papirus Chester Beatty. Macam-macam papirus. Nah, saya minta abad kedua sampai abad ketiga dan abad ketiga. Saya nggak minta kodeksnya ya, saya minta manuskrip. Silakan. Jangan jelaskan kepada saya. Saya nggak minta penjelasan, bro. Jadi yang harus kamu lakukan, open cam, buka kamera sekarang, lalu tunjukkan. Itu pertanyaan saya. Saya nggak minta jelaskan. Silakan. Itu tidak ada. Loh. Ya, itu tidak ada. Terus kodeks Sinaiticus ngambil dari mana? Sudah ku bilang, kalau pada abad kedua itu masih masa apa? Terhadap orang-orang Kristen, masa pengen terhadap orang-orang rasul-rasul. Jadi itu belum. Ente dengar suara saya nggak? Dengar nggak? Halo? Dengar suara saya? Itu tidak ada, sudah ku bilang. Suara saya dengar nggak? Lalu kalau tidak ada, lalu
Kodeks Sinaiticus yang memuat Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu diambil dari apa? Dari manuskrip apa? Ngambilnya dari mana? Itu dibuat pada abad keempat. Berarti ditambahi pada abad keempat. Terserah kamu mau dibilang ditambahin. Loh, menurutmu ditambahi nggak? Yang penting itu pertama kali dibuat pada abad keempat. Yesus abad berapa? Abad pertama. Berarti Yesus nggak pernah ngomong itu kan? Ya benar, Yesus nggak pernah ngomong itu kan berarti? Berdasarkan fakta Alkitab, Yesus menyampaikan itu, mengatakan itu. Abad keberapa Yesus? Abad pertama. Padahal ayat itu pertama kali muncul abad keempat. Nyambung nggak? Kamu nggak nyambung ngomong sama kamu. Loh lah ya, sekarang pertanyaan saya, Yesus abad pertama, betul kan? Kita pelan-pelan aja bro. Yesus abad pertama. Kodeks Sinaiticus abad keempat. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Sinaiticus ini menulis Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini sumbernya dari mana? Sudah kubilang, sejarah-sejarah tentang Injil itu memang diterbitkan mulai pada abad keempat, yang walaupun kejadian itu terjadi pada abad pertama. Abang ngerti nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya abang nangkep nggak? Itu tidak mungkin terjadi. Oke, saya ulang pertanyaan saya bang. Saya ulang ya. Penulis Kodeks Sinaiticus pada abad keempat ini mendapatkan Matius 28. Terlalu banyak pertanyaanmu. Santai, sabar. Terlalu banyak pertanyaanmu. Loh, kamu nggak jawab. Kita tadi bertanya cuma satu pertanyaan. Ya kamu nggak jawab kok. Mana jawaban kan saya? Sudah aku bilang itu tidak mungkin ada, sudah. Berarti kamu mengakui bahwasanya itu tambahan. Diakui nggak? Tidak ada orang bilang itu tambahan, itu tidak mungkin ada karena itu ditulis pada abad keempat, sudah. Loh, berarti Yesus nggak pernah ngomong itu? Yesus abad pertama. Kamu terlalu banyak pertanyaanmu. Aku belum banyak bertanya samamu loh. Tunjukkan mana? Tunjukkan pertanyaan saya, tunjukkan bukan jelaskan. Tadi pertanyaan satu pertanyaan satu saya tunjukkan. Dari pertanyaan saya 30. Pertanyaan saya kan tunjukkan bukan jelaskan. Tunjukkan. Tadi pertanyaanmu sudah 30. Kamu sudah menunjukkan belum? Kamu sudah menunjukkan belum? Tadi kesepakatan itu bukan poin, pertanyaan. Iya betul. Kamu sudah menunjukkan belum? Sudah menunjukkan belum? Kan sudah aku bilang itu tidak mungkin ada. Loh, saya kan nggak minta penjelasan. Saya nggak minta penjelasan loh. Sudah aku jawab pertanyaanmu kan? Saya nggak minta penjelasan. Saya minta ditunjukkan. Tidak ada. Sudah. Berarti kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kan sudah jawabannya tidak ada memang. Loh kan saya kan nggak. Kalau saya memang kan ada jawabannya. Saya memang ada jawabannya. Di mana coba? Berarti kamu nggak bisa jawab dong. 1 juta. Coba. Berarti kamu nggak bisa jawab ya. Berarti kamu nggak bisa jawab ya. Tidak mungkin kutunjukkan yang tidak ada. Kamu nah iya berarti kamu nggak bisa kan? Nggak bisa kan berarti kan? Berarti kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Loh. Coba kutanya dulu kau. Loh, gimana sih? Tunjukkan. Kutanya dulu kau. Loh, jangan tanya balik, dijawab dong. Ada enggak? Dijawab dong. Dijawab dong pertanyaan saya dong. Kok kemana-mana sih bang? Dijawab dulu dong. Saya minta ditunjukkan. Tunjukkan yang tidak ada. Berarti kenapa mustahil? Sebab tidak ada kodeks itu pada abad kedua. Loh, saya nggak tanya kodeks abad kedua. Siapa yang tanya kodeks abad kedua? Sudah berapa botol kali nih orang. Berapa pertanyaanmu? Saya nggak tanya kodeks. Saya tidak bertanya kodeks abad kedua. Saya nggak tanya loh. Gimana sih? Ini dia ngerti nggak pertanyaan saya? Saya tidak bertanya kodeks abad kedua, kucluk. Saya nggak tanya kodeks. Siapa yang tanya kodeks? Gimana sih? Ngerti nggak pertanyaan saya? Saya minta tunjukkan. Kalau kamu nggak mampu menunjukkan, berarti kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Aku bilang, jangan kamu memaksa orang yang tidak bisa ditunjuk pertanyaan. Tidak bisa berarti dijawab. Kamu nggak bisa jawab. Sepakat? Coba aku bilang dulu, ketunjukkan. Sepakat dulu kita. Sepakat dulu kita. Tunjukkan. Bisa aku tunjukkan. Apa sih? Coba dulu tunjukkan fotomu ketika kau ular. Hah?
Ketika kau ular. Nah, tunjukkan dulu. Jalan kemana ketika kau ular ini gimana? Enggak, gini Bang, kalau diskusi itu, kalau menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau pertanyaannya tunjukkan, kalau Anda nggak bisa menunjukkan, berarti Anda nggak bisa menjawab gitu loh. Diakui dulu, oke Bang, saya nggak bisa jawab gitu dong. Itu memang tidak ada, kan sudah. Ya sudah, kalau tidak ada, berarti kalau tidak ada, Anda akui dulu, Anda nggak bisa menunjukkan. Apa mungkin kutunjukkan yang tidak ada? Berarti kamu nggak bisa menunjukkan kan? Emang ada? Apakah ada gitu? Loh, berarti kamu nggak bisa menunjukkan kan? Kutanya lu, apakah ada memang? Loh, jangan kemana-mana dong. Kamu bisa nggak nunjukkan? Kan kamu itu pertanyaan orang gila. Lo kok orang gila? Gimana kok jadi orang gila? Lah berarti kesimpulannya Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu Yesus nggak pernah ucapkan kan? Betul? Dari mana kau tahu nggak pernah ucapkan? Kan Anda sendiri yang ngomong itu muncul pada abad keempat, kucluk. Anda sendiri yang ngomong loh. Jadi kalau memang ada diapakan pada abad keempat, kenapa rupanya? Ya buktinya di mana kalau Yesus pernah ngomong? Buktinya apa? Adakah setiap sejarah langsung dibuat dituliskan di situ pada lah ya buktinya apa? Kasih saya bukti kalau Yesus pada abad pertama pernah mengatakan hal itu. Buktinya apa? Adakah setiap bukti sejarah? Loh, ditanya kok adakah? Saya tanya. Yesus. Aduh, nggak bisa diskusi ini orang. Kamu punya logika besar. Udah jelas-jelas nggak ada ya, berarti nggak bisa jawab kok, susah banget. Assalamualaikum Kang Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dibesarkan ini guru besar kita ini. Silakan guru besar. Ya, Bang Lindu monitor Bang Lindu Muslim atau Kristen? Bang Lindu monitor nggak Bang Lindu? Bang Lundu monitor Bang Lindu. Waduh. Bang Kusnadi monitor Bang Kusnadi. Kapan kamu jadi ular? saking bingungnya mau tanya ya kan, kapan tunjukkan kamu pas waktu jadi ular. Waalaikumsalam. Sakit, saya pikir sakit ya. Bang Iqbal, tunjukkan Bang Iqbal kapan jadi ular. Ular apa dulu nih? Siapa nanya gitu Bang Ardi? Itu tadi si A. Tunjukkan kepada saya bahwasanya kamu pernah jadi ular. Loh, kapan saya pernah jadi ular? Dia minta fotonya katanya. Ini orang gila ini. Kacau itu. Aduh ya Allah. Kang Chan pernah nggak jadi bebek? Tunjukkan aja Kang Chan, jangan ngomong doang. Tunjukkan kalau Kang Chan pernah jadi bebek. Mana? Kalau masuk manuskrip mah repot Kristen teman-teman. Saya sarankan jangan masuk diskusi itu. Mualaf kalian masuk diskusi. Iya Bang Agassi monitor Bang Agassi. Pak Arli nggak bosen gitu sama konten begitu. ya gimana ya nggak ada mainan lagi sih, itu pun juga kita mainin kan juga gitu kan, bukan kita seriusin sebenarnya kan. Bang Ardi, ya Bang, gimana Bang? Itu yang semalam WA aku katanya dia mau ganti nama langsung, bisa nggak jadi Ahmad Syauqi katanya. Ditulis aja. Ya nanti kita tuliskan nama lama dan nama baru, tetapi dia harus ngurus ke ini Bang, bukan cuma ke kependudukan, tapi dia harus sidang juga itu Bang, harus sidang itu Bang. Iya. Buat sidang ya.
Iya, karena itu terkait dengan apa? Misal kredit, bank, apalagi. Betul sih. Semua. Betul. Dia harus sidang itu dia. Tapi kalau di sertifikat itu nggak masalah kali ya. Yang penting dia nggak punya nama masalah, Islam nggak gitu. masalah, nggak masalah, aman. Ya wes. Nanti tak DM tak WA anunya. Siap bang. Namanya yang dia minta nggih. Siap. Makasih Bang Ardi. Itu si marah itu di bawah itu. Kalau Immanuel jadi Yesus perlu sidang nggak tuh? Takutnya ada kreditan kan. tanpa ada beban kredit ya. Jadi ganti Immanuel. Kancan open cam dong biar apa namanya para janda-janda di bawah ini semakin. Kok gitu? Waduh, salah ngomong saya. Salah. Iqbal, apa yang salah dari Iqbal? Ijazah. Apa Pak Candu? Apa Pak Candu? Si A emosi di bawah. Tadi apa? Ijazah. Emosi di bawah itu sih. Kenapa Bang A? Coba naik lagi Bang A coba. Oh, sertifikat. Sertifikat mualaf. Tadi malam ada yang mualaf, dia mau ganti nama Islam. Ada apa Bang A? Nggih. Bang A, kenapa Bang A? Bang A, kenapa ada apa? Oke, sekarang aku bertanya dulu sama klien. Ya, Aku silakan. bertanya dulu sama klien. Iya, udahlah, tanya aja lah. Kasihan juga lama-lama sama orang gila ini. Aku bertanya dulu sama klien ya. Jangan nanya saya sebentar, jangan nanya saya lahir bebek jadi bebek kapan ya? Tapi Kang Chan, kesepakatannya hanya satu pertanyaan Kang Chan. Kesepakatannya hanya satu, nggak boleh dua, nggak boleh tiga Kang Chan ya. Satu pertanyaanmu apa? Sejak kapan Kristen konsisten dengan kesepakatan? Komitmen. Tidak dulu pertanyaan kalian. Ya. Oke. Sekarang enggak dulu pertanyaanku. Silakan kau bertanya kepada kami. Aku dulu bertanya kan? Iya, silakan. Tadi udah 30 pertanyaan. Iya, silakan, aku belum ada pertanyaan. Silakan. Satu aja nggak terjawab. Satu. Mana 30 cuma satu itu. Kenapa Allahmu menyuruh nabimu menikahi bocil? Ada datanya? Kenapa nabimu menikahi bocil? Boleh saya jawab setelah ditunjukkan di mana datanya. Allah menyuruh untuk menikahi bocil. Setahu saya dalam Islam Allah itu menyuruh menikahi orang yang balik. Hadis Sahih Muslim 2547. Anda ajukan coba di mana Allah menyuruh untuk menikahi bocil. 2547. Ya Anda open cam tunjukkan. Open cam tunjukkan mana datanya. Open cam. Pernyataannya Allah menyuruh menikahi bocil. Menikahiku waktu saya berumur 6 tahun. Iya, tunjukkan open cam. Open cam bro. Tunjukkan datanya. Open cam, open kamera. Masih main apa? Masih main boneka. Open kamera. Mana open kameramu mana? Kalau datamu mana kucluk? Kalau saudara santai diskusinya, santai. Kalau anakmu ber 6 tahun mau nggak kunikahi? Baik, sebentar, santai. Saya tanya dulu ya, kalau usia 6 tahun atau 9 tahun dengan usia 3 tahun mana yang lebih bocil? Mana yang lebih bocil? Berat. Mana? Hah? Saudara, santai dulu saudara A, dengar. Jawab dulu kenapa? Usia tidak ada bocil di situ. Setahu saya yang bocil itu adalah yang usia 3 tahun. Usia 6 tahun itu bocil. Yang bocil itu 3 tahun. Sementara nabimu sudah berapa? Sudah. Baik, saya tunjukkan datanya. Iya, boleh saya tunjukkan datanya ya. Dulu. Kamu. Aku boleh. ini masih muda ini. Iya, siap. Aku ini masih muda. Iya. Boleh saya tunjukkan saudara. Santai. Anakmu umur 6 tahun. Kenapa Anda ini? Kamu kenapa Kristen jadi agresif begini? Santai. Jangan agresif. Kenapa Kristen agresif? Bukan agresif. Agresif. Saya tanya dulu sebentar. Itu dulu jawab. Santai dulu. 9 tahun. Jawab. Iya, tidak ada bocil di situ. Nggak ada diksi bocil di situ, nggak ada. Nah, makanya kalau Anda katakan 6 tahun, 9 tahun bocil, itu dulu jawab. Saudara, nggak ada bocil. Kau mempertanyakan sesuatu yang tidak ada. Kenapa Nabi menikahi anak-anak umur 6 tahun? Enggak bocil di situ. Kenapa Nabi menikahi anak umur 6 tahun? Karena ada yang lebih bocil. Kenapa Nabi menikahi anak umur 6 tahun? Bisa saya jawab? Jawab. Oke, siap. Jawab. Karena ada yang lebih bocil. Saya tunjukkan datanya ya. Diam. Santai ya, jangan ngamuk ya. Santai.
Nah, ada Pak Ardi kan kita nggak mau kita Pertanyaanku dulu santai jawab, dulu, saudara. saudara, santai. Kenapa kok agresif begitu? Santai dulu. Itu bukan Santai menjawab dulu. pertanyaan. Ya santai dulu. Saya sedang saudara santai, saya jawab. Kita buktikan kalau itu tidak bocil. Kita lihat. Itu Di lebih dalam selalu lari. Kalau santai dulu, ditanya santai, selalu santai, lari santai, jawabannya. santai dulu, santai dulu, santai. Lihat teman. Kesalahan teman-teman Kristen adalah dia tidak tahu bahwa kakek moyangnya Tuhan Kristen itu menikahi bocil. Kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 25. Santai dulu, saudara, santai, tarik napas santai. Kenapa setiap ketemu dengan Bible kalian ini kejang-kejang ya? Di dalam Genesis Kejadian 25. Kalian yang begitu. Santai dulu, saudara, santai. Nah, lihat. Lihat. Saya ambil kesimpulannya ya. Dari Rasi, komentari dia. Jadi Ishak, kakek moyangnya Tuhannya Kristen. Aduh, kok blur ya? Jadi Ishak, kakek moyangnya Tuhannya Kristen, saat itu berusia 37 tahun. Pada saat 37 tahun Ribka lahir, dan ia saat 37 tahun menunggu sampai layak untuk menikah selama 3 tahun, dan kemudian apa ini? Jawab. Menikahi, Paman. Jawab. Yang kutanya, ya, kakek Tuhanmu, ya, bisa saudara, menjawab santai lu. pertanyaanku. Kakek Tuhanmu, yes, kakek Tuhanmu, yang kakeknya Tuhanmu itu, nenek kakek moyang Tuhanmu itu menikahi wanita berusia 3 tahun. Ini bocil tidak nih? Bocil nggak? Bisa nggak menjawab pertanyaanku? Kalian kali bertanya. Saudara, saya tanya. 3 tahun bocil tidak? Nggak pernah Itu mak Tuhannya Kang Chan umur 12 tahun dinikahi Yusuf itu. Kalau dalam Islam itu sudah ada disclaimer. Jadi balik dalam Quran dikatakan begitu, balik. Balik itu berarti sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Sudah dewasa. Itu satu. Kalau misalnya usia itu jadikan tolak ukur bocil atau tidak, lebih bocil mana? 6 tahun, 9 tahun dengan usia 3 tahun. Ibu Tuhanmu. Ibu Tuhanmu kawin tunangan bukan kawin. Berapa usia berapa? SMP. Ibunda Tuhan kalian itu SMP. Gak percaya sama saya? Tahu SMP. Biru putih. SMP. Ibunda Tuhan kalian. Saya bilang begini, teman-teman kalau mau menghujat boleh. Saya itu mengakomodir itu. Menghujat boleh, silakan. Supaya saya punya trigger membuka data-data gitu. Bagus, alhamdulillah. Kan selama ini Kristen tidak tahu kalau ternyata Tuhannya punya kakek moyang. Tuhan punya kakek moyang, bayangkan. Tuhan punya kakek moyang. Kakek moyangnya menikahi usia 3 tahun. Saya nggak bilang bocil, 3 tahun. 40 tahun. 40 tahun itu sudah jenggotan, sudah mungkin ada inilah dewasa. Tahu kan 40 tahun kan? 40 tahun. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira 40 tahun. Alhamdulillah. Nah, 40 tahun menikah usia 3 tahun. Gak ada muslim yang komen, oh ini menikah. Silakan aja, biarkan aja. Kenapa kalian keteteran? Kalian kaget lihat dalam literatur kalian kalau kakek moyang, bukan literatur kalian juga sebetulnya. Kakek moyang Tuhan kalian, Tuhan kalian punya kakek moyang. Bayangkan, Tuhan punya kakek moyangnya menikahi usia 3 tahun. Makin ambruk kan? Inilah kenapa ini konsekuensi menuhankan anak orang. Coba nggak menuhankan anak orang. Coba teman-teman bertobat dari menuhankan anak orang, nggak akan dapat permasalahan begini gitu. Yang ada kan kalian nih kayak ini teman-teman ya. Ada orang yang dia tuh sudah blocking point gitu, blocking kemana-mana, samping tembok, belakang tembok, depan tembok, nggak bisa kemana-mana dia. Yesus bukan Tuhan, blocking. Penyaliban itu tidak ada saksinya, nggak ada penyaliban, nggak bisa terbuktikan ada penyaliban Yesus itu. Terus kebangkitan Yesus, nggak ada yang menyaksikan Yesus bangkit, nggak terbuktikan Yesus bangkit. Nah, blocking point kemana-mana. Saking blocking pointnya, Yesus bukan Tuhan, penyaliban itu tidak ada, penyaliban terhadap Yesus, terus kebangkitan terhadap Yesus nggak ada juga. Terus karena nggak ada saksinya, terus karena blocking point, seperti orang yang terpenjara gitu dalam tembok gitu.
Ya, yang bisa mereka lakukan adalah stres. Mereka jadi gila gitu, ngoceh kemana-mana. Ini yang sedang kita lihat tadi kan, gila. Ayo kita diskusi semua, kalian lawanku, nah, kan makin gila kan. Nah, jadi tapi masih ada celah. Tuhan itu tidak akan menzolimi hambanya. Tuhan masih membuka cahaya gitu, masih buka. Kalau kalian ada ventilasi di situ, kalau kalian mau menghirup udara di situ silahkan. Kalau kalian mau menikmati cahaya di itu silahkan. Itulah cahaya Islam. Nah, kalian boleh bertanya Islam. Tapi kalau kalian ngamuk-ngamuk, ventilasinya dihancurkan, kalian tetaplah akan terjebak di situ gitu. Jadi inilah yang terjadi pada Kristen. Dia mengatakan Nabi Muhammad menikahi bocil. Kakek Tuhanmu itu menikahi usia 3 tahun. Tahu 3 tahun? Tahu. Orang belajar jalan, belajar merangkak, belajar segitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, oke lah, sudah bisa naik sepeda odong-odong mungkin. Kakek moyang kalian kan kejebak sendiri kan akhirnya kan. Literaturnya mengatakan bahwa kakek moyangnya Tuhan kalian Kristen, kakek moyangnya Yesus itu menikah usia 3 tahun. Yesus bukan Tuhan, tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan, kan kejebak di situ. Padahal itu hal yang sentral. Karena saking blocking pointnya, akhirnya kan kejebak sendiri kan, stres sendiri gitu. Betul nggak? Betul. Itulah alasan kenapa jadi Kristen jadi gila. Saran saya kalau tidak mau jadi gila, jangan jadi Kristen. Bayangkan, Yesus menyuruh untuk benci orang tua, benci bapak, benci ibu, benci saudara. Kalau tidak benci mereka, jangan jadi muridku. Apa nggak gila tuh? Kata Yesus, orang-orang yang datang sebelumku itu adalah pencuri. Mereka lewat jendela. Pencuri dikatakan. Ini orang yang sedang berhalusinasi nih. Inilah Kristen. Teman-teman Kristen ada baiknya coba dekati ventilasi itu. Coba bertanya Islam aja silahkan, apa-apa. Teman-teman tanya Islam. Coba bagaimana? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya lempar ke teman-teman saya, ke guru-guru saya di sini gitu. Pak, ini Pak Lord sama Lolo sama Lolo lama Malot. Kristen semua ya? Muslim atau Kristen? Agamanya apa? Kalau Bang Lot Kristen. Bang Lombo. Wah, Bang. Aduh, salah lagi. Bang Lolo. Bang Lolo Kristen bukan? Halo, selamat pagi. Saya lagi cari Tuhan yang ingin saya ikuti. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Pak Lord ini Kristen ya? Silakan Bang, kalau ada yang mau ditanyakan Bang. Saya ini mencoba untuk memberitakan Islam. Siapa tahu Bapak tertarik. Saya sih pengennya Tuhan yang adil. Iya, Allah itu Abang. Kalau saya lihat, pencipta Anda. Saya lihat, oh itu ya. Kalau saya lihat sih dia belum adil sih. Kalau saya lihat Tuhan yang Islam yang saya lihat ya belum adil. Ya, gimana? Nggak apa-apa. Ya, silakan. Di mana coba dibantu? Di mana ketidakadilannya? Iya. Itu ya. Iya. Oh iya, ini kalau orang Arab begitu baca Al-Quran, mereka langsung mengerti. Jadi enaklah orang Arab ketika baca Al-Quran, mereka langsung mengerti. Itu kan bahasa Arab. Enggak semua. Ya. Tidak semua jadi orang otomatis orang Arab langsung mengerti. Sementara kalau orang Indonesia saudara harus baca terjemahan. Santai dulu. Tidak semua. Anda kesimpulan ini dapat dari mana? Kesimpulan saya karena saya pernah dengar sengaja diturunkan dalam bentuk bahasa Arab untuk dimudahkan. Tapi kalau orang Indonesia agak sulit sih. Jadi situ sih ketidakadilannya di situ. Orang Indonesia sulit mengerti, sementara saudara santai orang Arab gampang mengerti. Santai dulu.
Dikatakan ya ukhta Harun, kata Quran mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, kepada Siti Maryam. Yang bertanya siapa terkait ayat itu? Padahal Quran di situ. Yang bertanya sahabat Nabi, orang Arab. Kok kenapa disebut begitu? Orang Arab yang bertanya. Jadi tidak semua orang Arab dia langsung mengerti, nggak begitu. Tapi kalau maksud Anda bahasa Arab ini Pak Lolo, bahasa Arab nanti Pak Lolo cari ya. Bahasa Arab ini bahasa yang kosakatanya paling kaya di dunia. Bahasa Arab nih paling kaya di dunia. Bayangkan kalau kita ingin menyerang sebuah area gitu ya, semakin kita banyak orang, semakin berlimpah gitu ya, semakin banyak titik-titik yang tersentuh gitu. Titik-titik yang terhampiri gitu. Bisa di bahasa Arab gitu. Sekarang kalau misalnya yang Anda harapkan bahwa Quran itu turun dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia, orang Arab akan bilang tidak adil. Dalam bahasa Inggris tidak adil. Kan begitu. Bagaimana dia supaya adil? Tuhan itu menurunkan dengan bahasa yang dia kosakatanya paling kaya dan bisa menyentuh semua orang. Gitu. Satu poin. Sekarang kalau misalnya tidak adil, saya tanya, kalau bahasa originalnya Yesus apa, Bang? Enggak, maksud saya begini. Sebentar, saudara, Ketika dia ke Indonesia harusnya dalam bentuk bahasa Indonesia, kemana saja dalam bentuk bahasa daerah masing-masing. Nah, seperti itu gampang dimengerti. Oke, sekarang kan gitu. Kan, itu oke, sekarang saya tanya kalau menurut Anda gampang dimengerti. Sekarang saya tanya. Yohanes 1 nomor 1. Apa yang Anda mengerti di situ? Sudah dalam bahasa Indonesia tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti gampang dimengerti. Sekarang Yohanes 1 nomor 1. Ya. Boleh tolong dibacakan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Iya, itu seperti itu gampang dia mengerti. Bagus, Anda mengerti itu. Baik. Ada berapa Tuhan di situ? Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mudah dimengerti. Ini bahasa Indonesia nih. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Dia tidak boleh dalam bentuk benda. Bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Bahasa Indonesia ini. Satu. Ya, satu. Ya Allah. Bahasa Indonesia. Anda bisa bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dimengerti. Sekarang ini dalam bahasa Indonesia. Bisa. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Itu sudah. Berapa? Adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Iya, mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Itu dia kunci terakhir di situ. Dan firman adalah Tuhan. Pada mulanya itu. Iya. Dan akhirnya Tuhan. Iya, santai. Lihat ke kamera. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Tadi lihat tadi saya belum Anda katakan standar saudara, standar Anda kalau dalam tadi poinnya saudara. Kenapa saudara, kau kenapa santai dulu santai. Standar Anda adalah jika di dalam bahasa Indonesia maka itu adil dan karena mudah dimengerti. Oke? Nah, sekarang kita pakai standar Anda. Indonesia maksudnya dimanapun dia disesuaikan di setiap daerah dengan bahasanya. Nah ini kita masih pakai. Oke, kita sesuaikan. Kita kasih kasus dalam Bibelmu. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Lihat. Kan kalian diajari tidak berbahasa Indonesia. Berbahasa asing. Asingnya nggak jelas.
Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Itu kuncinya di situ dan bukan kuncinya. Saya tanya ada berapa Tuhan? Menjadi satu kembali. Gak ada menjadi satu. Kau tambahkan menjadi satu. Saudara, kenapa kau tambahkan? Pada mulanya firman. Firman pahamilah bersama-sama bahasa dengan Indonesia Tuhan. dengan baik dan benar. Bagus. Kalau gitu Anda yang bacakan. Anda yang bacakan. Coba bacakan. Dengan bacakan baik coba. dan benar. Ya coba bacakan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Saya tanya Ustaz Miftah sebentar. Pada mulanya firman. Iya. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? 2. Bahasa Indonesia itu. Jadi kita bahas keadilan, poin pertama keadilan dalam berbahasa santai, keadilan dalam firman yang diklaim firman Tuhan harus berbahasa disesuaikan. Baik. Ini. Jadi itu karena yang tadi nggak bisa menjelaskan ketidakadilannya artinya sudah ada 2 Tuhan. Baik. Akui 2 Tuhan. Santai. Jadi Pak Charles sudah akui bahwa memang ada ketidakadilan. Dan sekarang kita beralih ke saya kan dari kemarin begini terus, tahu ya. Silakan Pak Lord. Bang. Kok malam? Ini pagi, siang. Kenapa Bang? Aduh Bang. Kenapa Bang? Telinganya dikorek dulu Bang. Kalian bertanya Islam. Kan kalian ini ada di 3 dinding, 4 dinding yang kalian terjebak di situ. Yesus Tuhan ternyata bukan Tuhan. Yesus disalib ternyata dia tidak disalib. Yesus mati ternyata tidak mati. Yesus bangkit ternyata tidak bangkit. Menurut Bible Anda. Enggak, ini mau bicara atau mau bicara data atau mau bicara penafsiran atau bicara bebas. apa? Saya bebas. Ada Bang Ardi sini. Kalau data saya tinggal panggil. Karena kita sini aja. Selama ada juru kita aman kita di sini. Atau mau bicara fakta? Pokoknya harus begitu. Bicara fakta. Mau bicara fakta. Boleh, bebas silakan. Kalau mau bicara fakta lebih babak belur kalian. Boleh, silakan. Saya mau benjol bahkan. Enggak apa-apa. Palamu mau bicara fakta. Boleh, silakan. Bicara fakta. Iya. Mau bicara fakta. Kali bocil lepep ini. Bocil lepep gimana? Follower aja. Coba ajukan. Bocil. Ngomong. Apa? Kalau mau bicara faktanya kalau mau bicara faktanya Yohanes 7 ayat 53 yang itu ada di kitabmu sampai Yohanes 8. Dengerin dulu dong. Ini yang mau ngomong yang mana ini, Kang Chan atau Gini saya dengerin saya dengerin ya. Kalau mau ngomongkan soal faktanya kitabmu berubah-ubah nggak? Ayo. Gimana maksud lu? Berubah-ubah. Ya berubah-ubah nggak? Terus apa masalahnya? Loh, ya katanya bicara fakta. Katanya bicara fakta. Bukumu berubah-ubah tidak? Ini bingung gue mau jawab. Semua saya ulang pertanyaan saya. Kalau berbicara fakta, pertanyaan saya, kitabmu berubah-ubah nggak? Jadi revisi gitu. Yang direvisi apanya? Iya, supaya gampang dimengerti gitu. Yang direvisi apanya? Ditranslate supaya gampang lebih. Yang kata-kata yang contohnya pada tahun itu mereka belum mengenal kata-kata itu ya, ditranslate lagi gitu. Oke, misal saya ada contoh gini, Bang. Saya ada contoh gini. Misal begini. Misal di abad ke-4 ayatnya nggak ada, di abad ke-5 ayatnya tiba-tiba muncul, itu berubah nggak? Iya, ditemukan lah, baru ditemukan berarti. Ditemukan. Ya, ditemukan ya, betul ya? Ditemukan. Oke, sabar dulu. Ditemukan. Itu Santai. Oke. Ditemukan. Sabar. Ditemukan dari manuskrip apa? Faktanya. Saya tanya faktanya ditemukan dari manuskrip apa? Lu mau bicara apa kodeks? Iya, nggak bisa jawab. Iya ditemukan. Anda mengatakan ditemukan. Pertanyaan saya, ditemukan dari manuskrip apa? Babak belur. Babak belur apa kalau bicara fakta? Iya ditemukan dari manuskrip apa? Jawab dulu dong. Dijawab dulu. Kan Anda mengatakan ditemukan, kan gitu. Saya bertanya, yang ditemukan itu manuskrip apa namanya?
Babak belur nggak tahu. Bukan nggak tahu. Harus pakai data ya. Cari datanya dulu. Lah iya, ditemukan ditemukan nama manuskrip yang ditemukan tuh apa gitu loh. Apa? Jawab. Babak belur. Naskah tertua namanya. Masih gulungan itu. Gulungan? Iya, masih gulungan. Mana buktinya kalau gulungan? Mana? Iya, Sekarang lu tinggal Anda cari di Google lu enggak. Yang gini Bang Lord. Gini, bro. Bro, dengerin, sabar dulu, sabar. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Iya. Oke, yang mendalilkan sabar, santai dulu ya. Yang mendalilkan gulungan tadi Anda atau saya? Saya. Nah, buktikan, silakan. Lu cari aja, lu ketik aja. Saya. Oh, jadi saya. Gimana sih? Nih, Anda yang buktikan mana nih, gulungan? lu tinggal ketik AI lebih pintar. Iya. Iya, mana gulungannya? Gulungannya mana? Mana gulungannya? Baca. Mana gulungannya? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya gulungannya mana? Lu ini anak SD, anak SMP. Loh, yang gulungannya mana? Katanya gulungan. Ini berdasarkan nih sumber yang terakurat terpercaya. Iya, AI dia ngambil dari mana itu? AI ngambil dari mana? Sumbernya yang pasti coba sumbernya AI dari mana? Yang pasti AI dapat dari mana? Dari lu. Iya, AI-nya ngambil dari mana? Saya mau mati tuh. Kok nggak perhatikan HP-mu juga lagi? Coba sumbernya AI. Iya. Oke. Sumbernya AI mana? Apa yang dipakai sumber oleh AI tersebut? Apa sumbernya AI? Coba diklik itu ada link itu. Di sebelahnya Gunung Sinai, coba diklik. Udah, lu tinggal ketik aja. Coba diklik aja itu loh. Fakta itu. Mana gulungannya? Mana gulungannya? Tunjukkan kepada saya gulungannya. Lu tinggal lihat aja gambar. Ada anak-anak nggak boleh. Jangan saya. Mana gulungannya? Mana? Mata lu picek. Itu gulungan abad keberapa? Abad ke-5? Udah, intinya gulungannya ada, nggak usah bicara. Iya, abad keberapa? Abad berapa? Lu nanya kan saya tahu. Lu nanya gulungan. Gua kasih lihat. Saudara jawab. Gulungan. Saudara jawab. Bro, jangan begitu, bro. Gini loh. Tadi kan saya ngomong di abad keempat nggak ada ayatnya. Di abad kelima tiba-tiba ada ayatnya. Gitu. Ya, sabar, santai dulu, bro. Gantian ngomongnya. Santai dulu. Dari tadi lu yang ngomong, gantian yang ngomong. Santai. Saya selesaikan dulu ya. Tadi kan saya ngomong. Dengerin dulu. Di abad keempat ayatnya nggak ada. Tiba-tiba muncul di abad kelima. Saya tanya kepada Anda, oh itu kan ditemukan di gulungan. Oke, gulungannya abad berapa ternyata itu? Itu abad keberapa gulungannya? Itu memuat perjanjian baru rupanya gulungan itu. Itu perjanjian baru, betul? Itu perjanjian baru, betul nggak? Betul nggak perjanjian baru? Saya tanya, gulungan itu memuat perjanjian baru nggak? Jawab. Kemute, buka. Kemute itu, bro. Coba, gulungan itu perjanjian baru bukan? Coba. Hei, lu baca aja itu, lu tinggal ketik aja. Jangan, enggak, kau yang buktikan. Saya enggak mau. Kau yang buktikan. Apa yang salah ini? Abad ke-10 sebelum Masehi. Oke. Itu perjanjian apa? Itu perjanjian apa? Lu tinggal baca naskah perjanjian baru yang paling awal seperti Kodeks Sinaiticus dan abad keberapa? Kodeks Sinaiticus abad ke 19. Loh, 19. Parah ini. Botol. Aduh. Gimana ini? Anda babak belur, saudara. Anda babak belur. Kalau lu mau ya ditulisnya abad berapa? Kalau lu mau itu kan Sinaiticus kan lu tinggal begini aja kan sih. Loh, ini nggak nyambung ini. Bukan nggak nyambung. Begini kok mau diskusi sama kita. Botol gini kok. Aduh. Apa yang botol? Tinggal dibuka di sini. Gimana coba? Itu abad berapa itu Kodeks Sinaiticus? Tinggal tulis aja tanya. Kodeks Sinaiticus abad berapa itu? Abad 19. Ya, kau tadi ngomongnya 19. Oke, silakan kan tanya. Silakan tanya AI. Abad berapa? Ya, silakan. Silakan itu atas sendiri baca tuh. Ini atas sendiri baca tuh. Ditulis.
kodeks abad berapa? diperkirakan ditulis pada abad ke-4. Katanya abad 19, kucluk. Katanya abad 19 tadi, kucluk. Ditulis. Nah, itu kan mereka kan pasti ada ahli forensiknya. Abad 19 tadi apa? Ahli forensik. Berapa ini kertasnya? Enggak, abad ke-19 tadi apa? Enggak, gini. Yang abad 19 tadi apa rupanya? Abad 19 tadi apa? Apa? Abad 19 tadi apa? Sabar, gue mau undur dulu tuh. Apa abad? Lo kok nggak ngerti? Lo lupa dia. Bukan lupa ya. Bicara Dante harus yang tertulis lah, botol. Rupanya penasaran dia. Kayak lu. Bang Ardi, rupanya penasaran dia. Tadi di pencarian dia tulis itu. Ishak menikahi kau ber 3 tahun. Nyari juga dia. Mana abad 19? Mana abad 19? Mana? Motol. Lu yang botol. Mana abad 19? Mana abad 19? Ini kan yang tadi lu. Iya, mana abad 19 mana? Enggak, yang abad 19 tadi mana? Enggak, saya tanya yang abad 19 tadi mana? Mana abad 19? Tadi kan kamu bilang abad 19 mana? Mana tadi? Itu abad berapa? Abad berapa itu? Pada tadi kok jadi 1400 Masehi? Kok jadi 1400 sebelum Masehi? Abad 19-nya mana? Loh, kok lupa datanya? Datanya gimana ini? Astaga. Mana? Abad 19-nya mana? Iya, mana abad 19? Mana? Loh, kok abad 12 sebelum Masehi itu? Loh. Penemuan manuskrip. Loh, mana? Loh, kok 14? Abad ke-19 seperti Kodeks Sinaiticus. Berarti Anda barusan punya kitab abad ke-19, betul? Kocak. Itu ditemukan, ditulisnya itu abad. Astaga, bicara sama orang tua. Loh lah iya. Berarti sejak ditemukan abad 19. Iya, berarti sejak abad ke-4 sampai abad ke-18 berarti kekristenan belum ada ya? Kocak. Berarti Kristen nggak ada ya? Abad ke-4 sampai dengan abad ke-18 berarti Kristen nggak punya sesuatu kitab hal ya, yang betul ya? ditemukan berarti nggak ada gitu. Iya, nggak ada kan? Iyalah, nggak ada, betul. Nah, kalau ada mana buktinya? Ada. Nah, kalau ada mana buktinya? Ketika itu ditemukan, makanya diteliti kertasnya itu diuji lab, diuji forensik kertasnya. Kira-kira abad berapa? Berasal dari tahun berapa ya? Abad berapa? Ya Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Lu ini kayak anak SD mau diajari. Iya. Mana buktinya? Lo kalau ada buktinya mana? Kalau ada buktinya mana? Comot. Enggak, berarti gini. Berarti dari abad ke-4 sampai abad ke-18 berarti Anda nggak punya kitab ya? Kristen nggak punya kitab, betul ya? Bro, mau nggak ada kitab kayak mau ada itu nggak mengubah iman gua gitu. Loh, imannya dari mana dasarnya? Apa masalahnya gitu? Dasar imanmu dari mana? Sekarang dasar saya tanya ke lu. Enggak, dasar imanmu dari mana, bro? Lahir lu udah ada tuh. Bro, dasar imanmu dari mana? Dasar imanmu dari mana? Makanya gue bilang mau dasar imanmu dari mana? Bicara sejarah ini. Dasar imanmu dari mana? Dasar imanmu dari mana? Sekarang yang realitas. Dasar imanmu dari mana? Lord, itu pertanyaan Lord. Pertanyaan dasar imanmu dari mana? Kenapa? Dasar imanmu dari mana? Sejarah itu. Sejarah abad ke? Abad ke? Tinggal cari aja di Google. Muter dari tadi. Gitu. Muter. Iya, abad ke berapa? Berarti imanmu berasal dari abad ke-19 ya, betul ya? Bocil aja dinikahin. Lu emosi. Siapa yang emosi? Orang lawan satu orang. Emosi. Mau bicara fakta atau mau bicara Ternyata kekristenan dari abad ke-19 abad 19 baru ditemukan. Berarti kesimpulannya keimananmu berasal dari abad ke-19. Mau abad ke-19 daripada sekarang gua tanya dulu nih ya. Jangan sekarang dong. Buktikan dulu mana? Buktikan dulu mana datanya? Mana? Ini datanya lu. Abad berapa itu? Abad berapa? Abad berapa? Anak SD. Ya kau yang baca lah. Ya santai dong, jangan emosi dong. Maunya santai disuap dong. terus. Iya, abad berapa itu? Iya, abad berapa itu? Abad berapa? Lu baca. Abad berapa? Baca aja sendiri. Kan baca abad berapa? Abah mana abad berapa?
Enggak abad berapa dalam saya bentuk tanya. yang paling awal ditemukan dalam satu waktu atau tempat. Teks-teks Alkitab selama berabad-abad dan berasal dari berbagai sumber. Terus? Bagian kedua dari kitab Ibrani perjanjian lama diperkirakan perjanjian lama tahun 1400 sampai 900 sebelum Masehi. Lah perjanjian barunya? Sementara perjanjian baru sebagian besar terbentuk pada abad ke-4. Yesus abad berapa? Yesus abad berapa? Yesus abad berapa? Yesus abad berapa? Yesus ada di dunia ini pada saat Yesus mengajar di dunia ini abad keberapa Yesus? Apa Yesus?